Sehari setelah melahirkan, mertua malah berkata, "Kamu dan anakmu yang cacat itu tidur saja di kandang kambing." Aku muak mendengar tangisannya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Sinar matahari pagi menyelinap melalui celah tirai jendela kamar rumah sakit, menari-nari di atas lantai yang berkilau. Aku terbaring lemah di atas ranjang. Seluruh tubuhku terasa seperti baru digiling oleh mesin yang tak kenal ampun. Rasa sakit yang luar biasa dari proses melahirkan masih membekas di setiap sel sarafku. Namun semua itu seakan lenyap ketika perawat dengan hati-hati menaruh seorang bayi mungil ke dalam pelukanku. Dia begitu kecil, begitu rapuh, dengan kulit kemerahan yang masih keriput dan mata yang terpejam rapat. Tangannya yang mungil mengepal, seolah sudah siap untuk menghadapi dunia. "Dini, sayang." Suara Mas Romi yang lembut menyadarkanku dari kekaguman akan makhluk kecil di pelukanku. Aku mengangkat pandangan dan melihat matanya yang berkaca-kaca, penuh dengan emosi yang tak terbendung. Dia mendekat, tangannya yang besar dan hangat membelai lembut kepala bayi kami. Dia benar-benar sempurna, Din. Aku tersenyum lemas, menatap wajah suamiku yang penuh kekaguman. "Lihatlah, Mas," bisikku sambil menyesuaikan posisi bayi di pelukanku agar Mas Romi bisa melihatnya lebih jelas. "Dia memiliki hidungmu yang mancung. Tapi dia memiliki bibirmu yang cantik," balas Mas Romi dengan suara bergetar. Tangannya yang gemetar menyentuh lembut tangan mungil bayi kami yang terbungkus selimut biru. "Selamat pagi, Nak. Ayah di sini. Ayah sangat menyayangimu." Bayi itu mengernyitkan wajahnya yang mungil, seolah merespons suara ayahnya. Matanya masih terpejam rapat, tapi mulut mungilnya bergerak-gerak seperti mencari sesuatu. Aku merasa dadaku hangat, dipenuhi oleh perasaan yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Ini adalah momen yang telah kami nantikan selama 9 bulan, melalui morning sickness yang tak henti-hentinya, kaki bengkak, dan semua ketidaknyamanan lainnya. Semua itu terbayar lunas pada detik ini. "Dia sudah menunggumu, Rom," kataku sambil menitipkan bayi itu ke pelukan Mas Romi. Aku memperhatikan dengan hati-hati bagaimana suamiku yang biasanya gagah dan percaya diri tiba-tiba menjadi begitu kikuk dan hati-hati. Tangannya yang besar mendukung kepala dan tubuh mungil bayi kami dengan sangat lembut, seolah takut akan memecahkan sesuatu yang sangat berharga. "Tidakkah dia luar biasa, Din?" desis Mas Romi, matanya tak berkedip memandangi wajah bayi itu. Setiap jari-jarinya sempurna. Alisnya yang tipis, hidungnya yang kecil, semuanya sempurna. Aku mengangguk, tak mampu berkata-kata. Air mata kebahagiaan mulai mengalir di pipiku. "Kita harus memberinya nama, Mas. Kita sudah diskusikan banyak nama, tapi sekarang, lihatlah dia. Nama mana yang cocok?" Mas Romi tak melepaskan pandangannya dari bayi itu. "Raka," katanya dengan yakin. "Seperti yang kita bicarakan kemarin. Raka Artaka. Karena dia adalah hadiah terbesar dari Tuhan untuk kita." Raka. Ku coba nama itu di lidahku, sambil memandangi bayi kami. "Ya, itu cocok untuknya. Selamat datang di dunia, Raka sayang." Perawat yang ramah mendekat dengan senyum mengerti. "Mau mencoba menyusuinya, Bu Dini?" tanyanya sambil membantu aku duduk lebih tegak. Dengan bantuannya, aku mencoba untuk pertama kalinya menyusui anakku sendiri. Prosesnya canggung dan sedikit menyakitkan. Tapi ketika Raka berhasil menyusu dengan lahap, rasa haru kembali membanjiriku. "Lihat itu, Din. Dia sangat pintar," seru Mas Romi bangga, tak henti-hentinya mengambil foto dari setiap sudut. "Anak kita sudah bisa menyusu dengan baik." Kami berdua tertawa bahagia, tak peduli dengan kelelahan yang mendera. Dunia seakan berhenti berputar. Hanya ada kami bertiga di dalam kamar yang terang benderang ini. Aku menyadari bahwa inilah kebahagiaan sejati, sederhana, murni, dan sempurna. "Terima kasih, Dini," bisik Mas Romi tiba-tiba, tangannya menggenggam tanganku erat. "Terima kasih telah memberikan aku seorang anak. Aku berjanji akan menjadi ayah terbaik untuk Raka, dan suami terbaik untukmu." Aku memandangnya, mata berkaca-kaca.
Kita akan membesarkannya bersama-sama, Mas. Kita akan memberinya semua cinta dan perhatian yang dia butuhkan. Di saat-saat bahagia ini, tak ada yang bisa menduga bahwa awan hitam sedang mengumpul di cakrawala kehidupan kami. Tak ada yang tahu bahwa ujian terberat kami sebagai orang tua dan sebagai keluarga justru akan datang dari tempat yang paling tak terduga. Kebahagiaan yang meluap-luap di kamar rumah sakit itu berlangsung selama beberapa jam yang penuh keajaiban. Aku dan Mas Romi bergantian memeluk Raka, tak henti-hentinya memandangi setiap detail wajah mungilnya, menghitung jari-jari tangan dan kakinya yang mungil, tersenyum bahagia setiap kali dia menguap atau membuat gerakan-gerakan kecil yang menggemaskan. Dunia seakan hanya berisi kami bertiga, disinari cahaya cinta dan harapan baru. Mas, lihat dia mengernyitkan dahinya, bisikku sambil menunjuk Raka yang sedang tidur di boks transparan di samping ranjangku. Persis seperti kamu ketika sedang memikirkan desain arsitektur yang rumit. Mas Romi tertawa lembut, tangannya menggenggam erat tanganku. Dia pasti akan menjadi arsitek hebat seperti ayahnya, atau mungkin dokter yang penyayang seperti ibunya. Kami sedang asyik berbagi mimpi-mimpi indah untuk masa depan Raka ketika pintu kamar terbuka perlahan. Dokter spesialis kandungan yang menangani persalinanku, Dokter Sari, masuk dengan diikuti oleh seorang dokter lain yang belum pernah kulihat sebelumnya. Wajah Dokter Sari yang biasanya cerah dan ramah kini tampak sedikit muram, sementara dokter pria yang lebih tua di sampingnya memiliki ekspresi yang serius dan profesional. "Selamat pagi, Bu Dini, Pak Romi," sapa Dokter Sari dengan suara yang tetap hangat meski ada sedikit gugup di baliknya. "Ini adalah Dokter Handoko, spesialis anak yang bertugas jaga pagi ini. Kami perlu berbicara dengan kalian tentang sesuatu." Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Tangan Mas Romi menggenggam tanganku lebih erat, seolah bisa merasakan kecemasan yang tiba-tiba menyergapku. Ada apa, Dok?" tanyaku, berusaha menjaga suara tetap stabil meski tangan mulai berkeringat. Dokter Handoko mendekati boks tempat Raka tidur dengan tenang. "Boleh saya periksa sebentar?" tanyanya dengan sopan. Dengan hati-hati dia membuka selimut Raka dan mulai memeriksa tubuh mungil bayi kami dengan teliti. Aku memperhatikan bagaimana matanya tertuju lebih lama pada bagian kaki Raka. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Dokter Handoko menutup kembali selimut Raka dan menarik napas dalam. "Bu Dini, Pak Romi," mulainya dengan suara yang tenang namun tegas, "ada yang perlu kami sampaikan tentang kondisi kaki Raka." Dunia seakan berhenti berputar. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang tiba-tiba menjadi keras dan cepat. Kondisi kaki Raka," ulangku dengan suara bergetar. Dokter Sari mendekat dan duduk di tepi ranjangku. "Iya, Dini. Kami menemukan adanya kelainan bentuk pada kedua kaki Raka. Dalam istilah medis, ini disebut talipes equinovarus, atau yang biasa dikenal sebagai club foot." "Club foot?" Mas Romi mengerutkan kening, wajahnya penuh kebingungan dan kekhawatiran. "Apa artinya, Dok? Apakah berbahaya?" Dokter Handoko menggelengkan kepala, matanya penuh keyakinan. "Tidak berbahaya, Pak Romi. Ini adalah kelainan bawaan yang cukup umum terjadi, di mana posisi kaki bayi terpelintir ke dalam dan ke bawah. Tapi saya ingin meyakinkan kalian bahwa ini adalah kondisi yang bisa diperbaiki." Aku merasa napasku tersendat, mata berkaca-kaca. Tapi bagaimana bisa? Semua pemeriksaan USG selama ini menunjukkan hasil yang normal. Tidak ada yang mencurigai. Kadang-kadang kondisi seperti ini memang tidak terdeteksi dalam USG rutin, jelas Dokter Sari dengan lembut. Terutama jika posisi bayi dalam rahim membuat sulit untuk melihat detail kaki dengan jelas. Dokter Handoko mengambil kursi dan duduk di dekat kami, menatap kami dengan pandangan yang menenangkan. "Izinkan saya menjelaskan lebih detail. Club foot bukanlah kondisi yang menyakitkan bagi bayi, dan yang paling penting, ini bisa dikoreksi. Biasanya kami memulai perawatan segera setelah bayi lahir, karena tulang dan sendi bayi masih sangat fleksibel." "Perawatan, seperti apa yang dibutuhkan?" tanya Mas Romi, suaranya serak. "Kami akan memulai dengan metode Ponseti," jelas Dokter Handoko dengan sabar. "Ini adalah teknik yang melibatkan stretching dan casting secara bertahap. Kaki bayi akan dipasang gips khusus setiap minggu, secara perlahan-lahan mengoreksi posisi kaki.
Proses ini biasanya memakan waktu beberapa minggu hingga bulan, tergantung tingkat keparahannya. Aku masih merasa sulit menerima kenyataan ini. Apakah nantinya Raka bisa berjalan normal, Dok? Dokter Handoko tersenyum meyakinkan. Dengan perawatan yang tepat dan konsisten, hampir semua anak dengan klub VOT bisa berjalan, berlari, bahkan bermain seperti anak-anak lainnya. Kuncinya adalah kesabaran dan ketelatenan orang tua dalam mengikuti proses terapi. Mas Romi menghela napas panjang. Tangannya masih menggenggam erat tanganku. Berapa lama prosesnya, Dok? Dan apakah sakit untuk Raka? Proses casting biasanya 4-8 minggu, diikuti dengan prosedur kecil untuk memotong tendon Achilles, lalu dilanjutkan dengan pemakaian brace khusus selama beberapa tahun untuk mencegah kekambuhan, jelas Dr. Handoko. Tentang rasa sakit, mungkin akan ada sedikit ketidaknyamanan, tapi bayi biasanya beradaptasi dengan baik. Aku menatap Raka yang masih terlelap dengan damai. Wajah mungilnya begitu tenang tanpa menyadari kekhawatiran yang sedang melanda orang tuanya. Hatiku terasa sakit membayangkan bayi kecilku harus melalui semua proses medis yang terdengar menakutkan itu. Kapan kita harus memulai perawatannya? Tanyaku, berusaha menahan isakan. Kami bisa memulai dalam 1 atau 2 hari ke depan, jawab Dr. Handoko. Tim ortopedi kami sudah sangat berpengalaman menangani kasus seperti ini. Saya akan menjadwalkan konsultasi dengan Dr. Ahmad, spesialis ortopedi anak kami. Setelah kedua dokter meninggalkan kamar, aku tak bisa lagi menahan tangis. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah. Mas Romi segera memelukku erat, membiarkan kepalaku bersandar di bahunya yang kokoh. "SHHH, Din, tenang saja," bisiknya lembut sementara tangannya membelakang punggungku. "Kita bisa melalui ini. Kata dokter kan bisa diobati. Raka akan baik-baik saja. Tapi dia harus memakai gips, Mas. Bayi kecil kita yang mungil ini harus melalui semua itu." Isakku, suara tercekik emosi. Mas Romi mendekatkan wajahnya ke wajahku. Matanya juga berkaca-kaca meski berusaha tampak kuat. "Dengar, sayang. Raka adalah anak yang kuat. Dan kita adalah orang tuanya yang juga harus kuat untuknya. Kita akan menghadapi ini bersama-sama, langkah demi langkah." Dia menatapku dalam-dalam, tangannya yang hangat mengusap air mata di pipiku. "Yang penting Raka sehat. Masalah kaki ini bisa kita atasi. Kita punya kemampuan finansial yang cukup, kita punya informasi yang jelas dari dokter, dan yang paling penting, kita punya cinta yang besar untuknya." Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Pandanganku beralih ke Raka yang masih terlelap, tidak menyadari bahwa hidupnya akan dimulai dengan tantangan yang tidak kecil. Tapi melihat keteguhan di mata suamiku, aku merasa sedikit lebih tenang. "Kamu benar, Mas," bisikku sambil menyeka air mata. "Kita akan melakukan yang terbaik untuk Raka. Dia layak mendapatkan yang terbaik." Mas Romi mengangguk, senyum kecil mengembang di bibirnya. "Dia adalah anugerah sempurna bagi kita, Din. Dan kita akan membuktikan pada dunia bahwa tidak ada yang mustahil untuk anak kita." Namun, di balik pintu kamar rumah sakit yang tertutup rapat, awan kelam mulai menggantung di langit cerah kebahagiaan kami. Dan yang tidak kami sangka, badai terbesar justru akan datang dari tempat yang paling tak terduga, dari dalam keluarga kami sendiri. Perjalanan pulang dari rumah sakit seharusnya menjadi momen bahagia yang kami nanti-nantikan. Setelah 3 hari berada di bawah pengawasan dokter, akhirnya kami diizinkan membawa Raka pulang. Dr. Handoko telah memulai proses terapi pertama. Kaki mungil Raka sudah terbungkus gips kecil berwarna putih, yang akan diganti setiap minggu untuk secara bertahap mengoreksi posisi kakinya. Meski hati ini masih terasa berat melihat buah hati kami harus melalui ini di usianya yang masih hitungan hari, kami berusaha kuat untuk optimis. "Sudah siap bawa pulang calon arsitek kita?" tanya Mas Romi dengan senyum mengembang sambil mendorong kursi roda yang kududuki. Aku mengangguk peluk Raka yang terbungkus selimut biru lembut pemberian Tante Maya. Wajahnya yang mungil tampak begitu damai dalam tidurnya, tak menyadari perjalanan pertama yang akan dilaluinya. "Lebih dari siap, Mas," jawabku, menatap suamiku dengan penuh cinta. Aku sudah tidak sabar memperkenalkan Raka pada kamar yang sudah kita siapkan untuknya.
Mobil berjalan pelan menyusuri jalanan kota. Mas Romi menyetir dengan hati-hati, menghindari guncangan berlebihan yang mungkin mengganggu Raka. Aku duduk di sampingnya, sesekali menengok ke kursi belakang di mana Raka terlelap dalam karsit khusus untuk bayi baru lahir. Hatiku dipenuhi perasaan campur aduk, bahagia karena akhirnya bisa membawa pulang anak kami, cemas dengan proses terapi yang harus dijalani Raka, dan sedikit nervous menghadapi reaksi keluarga besar, terutama ibu mertua. Kita harus ingat jadwal kontrol Raka minggu depan, bisikku, membuka catatan di ponsel. Dokter Ahmad bilang kita perlu kontrol setiap Senin selama 2 bulan pertama. Mas Romi mengangguk, tangannya tetap mantap memegang kemudi. Aku sudah atur jadwal kerjaku, Din. Aku akan selalu menemani kalian untuk setiap sesi terapi. Sesampainya di depan rumah mertua, rumah besar bergaya kolonial yang telah menjadi rumah keluarga selama 3 generasi, kami melihat sosok ibu mertua sudah berdiri di teras dengan tangan bersedekap. Wajahnya yang biasanya dingin kini tampak lebih keriput. Matanya menyipit memperhatikan kami yang turun dari mobil. Sudah sampai juga, katanya dengan suara datar saat Mas Romi membukakan pintu mobil untukku. Coba lihat cucuku, ujarnya sambil langsung merenggut selimut Raka dari gendonganku sebelum sempat ku bereaksi. Aku dan Mas Romi saling pandang, sama-sama tegang. Ibu mertua membuka selimut dengan gerakan kasar. Matanya menyapu tubuh Raka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tatapannya terhenti pada gips kecil di kedua kaki Raka, dan wajahnya seketika berubah muak. Apa ini? Hardiknya, suara meninggi penuh kemarahan. Kenapa kakinya seperti ini? Ini kutukan atau apa? Kalian bawa pulang apa dari rumah sakit? Mas Romi segera melangkah maju, berusaha mengambil Raka dari tangan ibunya. Ibu, tenang dulu. Ini hanya kelainan kecil yang bisa diobati. Namanya Clubfoot. Clubfoot? Ibu mertua memandang kami dengan pandangan menghakimi, bibirnya mencibir. Jadi cucuku cacat? Kalian pikir aku tidak tahu arti Clubfoot? Anak tidak sempurna. Darahku mendidih mendengar kata-kata itu, tapi kumaksa diri untuk tetap tenang. Bu, ini bukan cacat permanen. Dokter bilang dengan terapi yang tepat. Diam, potongnya kasar, menatapku dengan kebencian. Jangan kau ajari aku. Selama ini aku sudah curiga. Dini, kehamilanmu lancar-lancar saja, tapi sekarang lahir anak cacat. Pasti ada yang tidak beres dengan keturunanmu. Bu, tidak boleh berkata seperti itu. Mas Romi membela, suaranya tegang berusaha menahan amarah. Raka adalah anak kami, cucu ibu. Dia membutuhkan dukungan keluarga, bukan cercaan. Ibu mertua tertawa sinis. Dukungan? Untuk apa? Untuk anak yang tidak akan pernah normal? Kalian pikir ini main-main? Ini aib keluarga. Bagaimana aku harus menghadapi teman-teman klub Bridgeku? Apa yang harus kukatakan ketika mereka bertanya tentang cucuku? Aku menggigit bibir, berusaha menahan tangis yang sudah di ujung mata. Raka mulai rewel, mungkin terbangun oleh suara keras dan gerakan kasar. Tangisannya yang lemah seakan menusuk hatiku. Lihat, bahkan menangisnya pun seperti anak sakit-sakitan. Ejek ibu mertua sementara Raka semakin keras menangis di pelukannya. Tolong, Bu, pintaku dengan suara bergetar. Berikan Raka padaku. Dia butuh disusui. Dengan gerakan kasar, ibu mertua menyerahkan Raka padaku. Matanya masih penuh kebencian. Dengar baik-baik, Romi. Aku tidak mau anak cacat ini mempermalukan keluarga kita. Kalian harus cari tempat lain kalau mau merawatnya. Bu, ini juga rumah kami, bantah Mas Romi, wajahnya memerah. Dan Raka adalah bagian dari keluarga, apapun kondisinya. Keluarga? Ibu mertua mendekat, menatap Mas Romi dengan tajam. Keluarga kita selalu sempurna. Romi, tidak ada cacat dalam silsilah kita. Ini pasti dari pihak Dini. Atau mungkin ini hukuman karena kau menikah dengan perempuan biasa seperti dia. Aku merasa seperti ditampar. Selama ini aku tahu ibu mertua tidak sepenuhnya menyukaiku karena latar belakang keluarganya yang sederhana. Tapi tidak kusangka kebenciannya bisa sedalam ini. Bu, cukup, geram Mas Romi. Dini adalah istriku, dan Raka adalah anak kami.
Kami tidak akan mendengarkan penghinaan seperti ini. Ibu mertua memandang kami dengan dingin. Baik, lakukan apa yang kalian mau. Tapi ingat, aku tidak akan mengakui cucu cacat. Dan jangan harap bantuan apapun dariku untuk merawat anak itu. Dia berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan kami berdiri di teras dengan perasaan hancur. Raka masih menangis dalam pelukanku, dan untuk pertama kalinya sejak melahirkan, aku merasa begitu tak berdaya. Mas Romi memeluk bahuku, wajahnya penuh penyesalan. Maafkan ibuku, Din. Dia tidak mengerti. Aku menggeleng, menatap Raka yang mulai tenang dalam pelukanku. Tidak apa, Mas. Yang penting kita kuat untuk Raka. Kata dokter, yang dibutuhkan adalah cinta dan kesabaran, dan kita punya itu berlimpah. Tapi dalam hati, kata-kata ibu mertua masih terngiang-ngiang. Anak cacat, aib keluarga. Bisikan-bisikan racun itu mulai merayap dalam pikiranku, meninggalkan luka yang dalam pada kebahagiaan kami yang seharusnya sempurna. Hari-hari pertama di rumah berlangsung seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap tangisan Raka, yang seharusnya menjadi musik indah bagi telinga orang tua baru, justru menjadi pemicu amarah ibu mertua. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan Raka setiap kali dia menangis. Tapi sebagai bayi baru lahir, tangis adalah satu-satunya cara baginya berkomunikasi. Setiap kali Raka menangis, ibu mertua akan berteriak dari lantai bawah, menyuruh kami membungkam anak cacat itu. Hari ketiga kami di rumah adalah puncaknya. Raka mengalami kolik dan menangis tanpa henti selama hampir 2 jam. Aku dan Mas Romi bergantian menggendong, menyusui, dan menepuk-nepuk punggungnya, tapi tangisnya tak kunjung reda. Sudah, Dini, biarkan aku gendong sebentar, ujar Mas Romi dengan wajah lelah. Kamu istirahat dulu. Semalam kamu hampir tidak tidur. Aku menggeleng, masih memeluk Raka erat-erat. Tidak apa, Mas. Aku kuat. Dia pasti sakit perut. Lihat bagaimana dia menarik kakinya yang kecil ini. Tiba-tiba, pintu kamar kami terbuka dengan hentakan keras. Ibu mertua berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam karena marah. Matanya melotot penuh kebencian, menatap Raka yang masih menangis dalam pelukanku. Sudah, teriaknya membuat kami berdua kaget. Aku sudah muak. Sudah 3 hari ini aku tidak bisa tidur karena tangisan anak cacat itu. Tidak tahan lagi aku. Mas Romi segera berdiri menghadapi ibunya. Ibu, tenang dulu. Raka hanya kolik. Ini normal untuk bayi baru lahir. Normal? Ibu mertua tertawa getir. Tidak ada yang normal dari anak itu. Lihat kakinya. Dan tangisannya seperti kucing terluka. Aku tidak tahan lagi. Dia melangkah mendekat, menuding jari ke arahku. Kamu dan anakmu yang cacat itu, ujarnya dengan suara penuh racun, tidur saja di kandang kambing. Aku muak mendengar tangisannya. Pergi dari rumah ini. Seketika itu juga, udara di kamar seakan menghilang. Aku terpana, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Kandang kambing? Untuk bayiku yang baru berusia 5 hari? Bu. Ibu tidak bisa berkata seperti itu. Desisku, suara tercekat oleh isakan. Mas Romi berdiri tegak, wajahnya pucat tapi matanya menyala-nyala. Ibu sudah keterlaluan. Bagaimana ibu bisa mengusir istri dan anakku seperti itu? Apakah ibu tidak punya hati? Ibu punya hati, Romi. Hati yang sakit karena dipermalukan oleh cucu cacat, bentak ibu mertua. Rumah ini adalah milikku, dan aku tidak mau ada anak cacat di sini. Pilihan ada padamu. Ikut mereka di kandang, atau tinggal di rumah ini dan biarkan mereka yang menempati kandang. Aku menangis tak tertahankan, memeluk Raka yang semakin keras menangis karena terkejut dengan suara keras itu. Tapi Bu, Raka baru 5 hari. Dia butuh kehangatan, kebersihan. Kandang kambingku bersih, potongnya dengan kasar. Lebih bersih daripada keturunanmu yang tidak sempurna. Sekarang pilih. Kamu mau pergi ke kandang atau aku yang usir paksa? Mas Romi menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tegas ketika berkata, kalau begitu, aku ikut istri dan anakku. Di mana mereka?
disitulah rumahku. Ibu mertua tersenyum sinis. Baik, pergi sana. Bawa barang-barang kalian dan tinggal dengan kambing-kambing itu. Mungkin di sana anak cacat itu akan merasa lebih nyaman dengan teman-teman sejenisnya. Dia meninggalkan kamar dengan selametan pintu yang keras. Aku terjatuh terduduk di tempat tidur. Tubuhku gemetar tak terkendali. Raka menangis dalam pelukanku, dan kali ini, tangisku menyatu dengan tangisnya. Mas Romi segera berlutut di depanku, memeluk kami berdua. Maafkan aku, Din. Maafkan ibuku. Aku tidak menyangka dia bisa sekejam ini. Kandang kambing, Mas, Isaku, tidak percaya. Untuk bayi kita, bagaimana kita bisa? Bagaimana Raka bisa? Tenang, sayang, bisik Mas Romi sambil mengecup keningku. Kita akan melalui ini. Aku akan membersihkan kandang itu, membuatnya senyaman mungkin untuk kalian. Ini hanya sementara, aku janji. Dengan tangan gemetar, kami mulai mengemasi barang-barang bayi yang paling penting. Popok, susu formula cadangan, pakaian hangat, dan selimut tebal. Setiap langkah menuju kandang kambing di belakang rumah terasa seperti mimpi buruk. Kandang kambing itu berukuran sekitar 3 meter persegi, dengan dinding kayu yang sudah lapuk dan atap seng yang bocor di beberapa tempat. Bau anyir kotoran kambing memenuhi udara, meski kandang itu sudah lama tidak dipakai karena kambing-kambing dijual setahun yang lalu. Tunggu di sini sebentar, kata Mas Romi dengan suara hancur. Aku akan membersihkan ini. Aku melihat suamiku bekerja dengan cepat dan penuh semangat, menyapu kotoran kering, menutup lubang-lubang di dinding dengan karung, dan menggelar terpal di lantai tanah. Dia mengambil jerami bersih dari gudang dan kasur tipis dari kamar pembantu. Sementara itu, aku berdiri di luar kandang dengan Raka dalam pelukan, menatap rumah besar tempat seharusnya kami tinggal dengan layak. Lampu kamar ibu mertua menyala, dan aku bisa melihat bayangannya berdiri di jendela, mengawasi kami dengan tatapan puas. Setelah sekitar 1 jam, Mas Romi keluar dari kandang dengan wajah kotor dan bercucuran keringat. Sudah lebih baik sekarang. Masih berbau, tapi setidaknya sudah bersih. Dia memandangku dengan mata penuh penyesalan. Aku malu, Din. Aku tidak bisa memberikan yang terbaik untukmu dan Raka. Aku menggenggam tangannya. Kamu sudah memberikan yang terbaik, Mas. Kamu memilih kami. Itu yang terpenting. Dengan langkah berat, kami memasuki kandang yang telah disulap menjadi kamar kami. Bau anyir masih menyengat, tapi sudah jauh berkurang. Di sudut kandang, kasur tipis telah digelar dengan selimut bersih. Sebuah lampu minyak menerangi ruangan kecil itu. Saat aku membaringkan Raka di atas kasur, air mataku kembali menetes. Bayiku yang mungil, yang seharusnya terbaring di boks bayi yang hangat dengan mobile berwarna-warni di atasnya, kini harus tidur di kandang kucing yang bau. Tidurlah, sayang, bisikku pada Raka yang sudah mulai mengantuk. Ibu dan ayah di sini. Kami akan selalu melindungimu. Malam itu, kami bertiga tidur berpelukan di kandang kambing. Di luar, angin malam berembus melalui celah-celah kayu, dan sesekali suara serangga malam terdengar. Tapi yang paling menyakitkan adalah suara tawa ibu mertua dari rumah yang bergema di keheningan malam, seolah mengejek penderitaan kami. Tapi di balik semua kepahitan ini, satu hal yang kuyakini, cinta kami bertiga lebih kuat dari segala penghinaan. Dan kandang kambing ini, sehina apapun, tidak akan pernah bisa mematahkan semangat kami untuk memberikan yang terbaik bagi Raka. Kegelapan malam menyelimuti kandang kambing yang menjadi tempat persembunyian kami. Lampu minyak yang ditempatkan Mas Romi di sudut kandang menerangi ruangan kecil itu dengan cahaya temaram yang berkedip-kedip, menari-nari di dinding kayu yang lapuk dan penuh sarang laba-laba. Bau anyir kotoran kambing masih menyengat hidung meski Mas Romi sudah membersihkan sebisa mungkin. Sesekali, angin malam berembus melalui celah-celah papan kayu, membuat kami menggigil kedinginan. Aku duduk di atas kasur tipis yang digelar di atas lantai tanah, memeluk erat Raka yang tertidur lelap setelah menangis cukup lama. Bayi mungil itu tak tahu bahwa dia sedang diusir dari rumahnya sendiri, tak mengerti bahwa tempat tidurnya yang seharusnya hangat dan nyaman kini digantikan oleh kandang hewan yang bau dan dingin.
Mas Romi masuk kembali ke kandang membawa beberapa lembar selimut tambahan dan termos berisi air hangat. Wajahnya tampak muram, matanya merah berkaca-kaca. Dia meletakkan barang-barang itu dengan hati-hati, lalu duduk di sampingku di atas jerami yang menjadi alas kasur kami. Din. Suaranya serak, penuh penyesalan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Melihat kalian harus tinggal di tempat seperti ini. Aku menggeleng, berusaha kuat meski hatiku remuk redam. Bukan salahmu, Mas. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Dia menarik napas dalam-dalam, tangannya yang besar dan hangat menggenggam erat tanganku yang dingin. Tadi aku menelepon Tante Maya. Dia menawarkan rumahnya, tapi ibu mengancam akan mengucilkannya dari warisan keluarga jika dia menolong kita. Kita tidak boleh merepotkan siapapun, Mas, bisikku sambil menatap Raka yang sedang tidur dengan wajah damai. Kita harus bisa mengandalkan diri sendiri. Tiba-tiba, Raka terbangun dan mulai menangis. Tangisnya yang melengking memecah kesunyian malam. Aku segera menyusuinya, tapi kali ini tangisnya tak kunjung reda. Dia kedinginan. Mas, ujarku khawatir, merasakan tangan mungil Raka yang dingin. Angin malam terlalu dingin untuknya. Mas Romi segera menutup rapat-rapat semua celah di dinding kandang dengan karung yang dia bawa. Dia mengambil selimut tambahan dan menyelimuti kami bertiga. Aku akan cari cara agar kandang ini lebih hangat besok. Mungkin bisa kucari kompor kecil atau... Dia terhenti bicara ketika mendengar suara langkah kaki mendekat dari luar. Kami saling pandang, sama-sama tegang. Siapa lagi yang akan mendatangi kami di tengah malam seperti ini? Pintu kandang terbuka perlahan, dan ternyata itu adalah Pak Joko, tukang kebun yang sudah bekerja untuk keluarga mertua selama puluhan tahun. Wajahnya yang tua penuh dengan simpati, dan di tangannya dia membawa sebuah pemanas minyak tua dan beberapa botol air hangat. Maaf mengganggu, Pak Romi, Bu Dini, bisiknya dengan suara rendah, matanya melirik ke arah rumah besar seolah takut ketahuan. Saya tidak tega melihat kalian seperti ini, terutama bayi kecil itu. Pak Joko. Mas Romi berdiri, wajahnya campur aduk antara malu dan haru. Terima kasih, tapi ibu mungkin marah jika tahu bapak menolong kami. Pak Joko menggeleng, matanya berkaca-kaca. Saya sudah bekerja untuk keluarga ini sejak Pak Romi masih kecil. Saya tidak percaya ada ibu yang tega melakukan ini pada anak dan cucunya sendiri. Dia meletakkan pemanas minyak itu di sudut kandang. Ini mungkin bisa membantu menghangatkan ruangan. Dan ini air hangat untuk Bu Dini. Aku tersenyum getir, merasa terharu dengan kebaikan pria tua itu. Terima kasih, Pak Joko. Tapi tolong jangan ambil risiko untuk kami. Kami tidak mau bapak terkena masalah. Jangan khawatir, Bu, ujar Pak Joko sambil menatap Raka dengan penuh kasih sayang. Dia mirip sekali dengan Pak Romi waktu kecil. Sama-sama kuat. Dia menghela napas. Saya harus kembali sebelum Nyonya curiga. Semoga kalian bisa bertahan di sini. Setelah Pak Joko pergi, kandang kembali sunyi. Pemanas minyak yang dia bantu memang membantu menghangatkan udara sekitar, meski baunya menambah aroma anyir yang sudah ada. Mas Romi mendekat dan memelukku dari belakang. Kepalanya bersandar di pundakku. Maafkan aku, Din. Maafkan ibuku. Kita hanya butuh waktu. Aku tidak akan pernah meninggalkan kalian berdua. Aku menoleh, menatap mata suamiku yang penuh penyesalan. Kamu tidak perlu terus meminta maaf, Mas. Yang penting kita bersama. Raka butuh kita berdua tetap kuat. Raka akhirnya tertidur kembali. Wajah mungilnya yang tenang kontras dengan penderitaan yang kami alami. Aku membaringkannya di antara kami, memastikan dia hangat terselimuti. Mungkin besok aku bisa mulai cari kontrakan kecil. Gumam Mas Romi sambil menatap langit-langit kandang yang dipenuhi sarang laba-laba. Atau kita tinggal sementara di kos-kosan. Tapi biaya terapi Raka. Protesku lemah. Kita harus prioritaskan itu, Mas. Menurut dokter, biayanya tidak murah. Mas Romi menghela napas. Tangannya mengusap-usap punggung Raka dengan lembut. Aku akan kerja lembur. Aku akan lakukan apapun untuk kalian. Janji. Malam semakin larut,
dan dingin semakin menjadi. Meski dengan pemanas dan selimut tebal, udara tetap menusuk tulang. Aku tidak bisa tidur, memandangi langit melalui celah atap seng yang bocor. Bintang-bintang berkelip di langit malam, seolah mengingatkan bahwa masih ada harapan di tengah keputusasaan. "Mas," bisikku di kegelapan. Apa kita bisa melalui ini semua?" Dia memelukku lebih erat. "Kita pasti bisa, Din. Lihat Raka. Dia begitu kuat menghadapi semuanya. Harusnya kita lebih kuat lagi." Tiba-tiba, dari arah rumah, kami mendengar suara ibu mertua berteriak, "Diamkan anak cacat itu. Aku mau tidur." Suara itu seperti pisau yang mengoyak-oyak hati kami. Aku menutup telinga Raka, berharap dia tidak mendengar kata-kata keji itu. "Tenang, sayang," bisik Mas Romi, matanya berapi-api meski suaranya lembut. "Besok pagi-pagi sekali aku akan keluar cari solusi. Aku janji, ini hanya sementara." Aku mengangguk, menahan isakan. Di pelukan suamiku, dengan anak kami di antara kami, aku berusaha percaya bahwa badai ini akan berlalu. Tapi di sudut hatiku, ada luka yang dalam yang mungkin tak akan pernah sembuh. Luka karena tahu bahwa ada orang yang bisa membenci bayi tak berdosa hanya karena perbedaan kecil. Malam pertama di kandang kambing itu akhirnya berlalu, dengan air mata, pelukan, dan tekad untuk bertahan. Dan ketika fajar menyingsing, sinar matahari pertama yang menyelinap melalui celah-celah kandang membawa serta secercah harapan bahwa hari baru akan datang, dan dengan itu, kesempatan baru untuk memperjuangkan kehidupan yang layak untuk keluarga kecil kami. Fajar menyingsing dengan sinar kemerahan yang menyelinap melalui celah-celah papan kayu kandang, membangunkan kami dari tidur yang gelisah. Raka adalah yang pertama terbangun, menangis lemah karena lapar dan kedinginan. Aku segera menyusuinya sambil berusaha tidak menangis melihat bayinya yang mungil harus menghirup udara pagi yang berbau anyir dan lembab. Mas Romi sudah bangun lebih awal, duduk di sudut kandang dengan wajah pucat dan mata berkantung. Dia memegang ponselnya erat-erat, sepertinya sudah berjam-jam memikirkan sesuatu. "Kamu tidak tidur semalam, ya Mas?" tanyaku khawatir. Dia menggeleng perlahan, matanya penuh dengan tekad yang kuat. "Aku sudah putuskan, Din. Hari ini aku akan menghadap ibu dan menyatakan keluar dari perusahaan keluarga." Aku terkejut, hampir saja menjatuhkan Raka yang sedang menyusu. "Mas, tidak. Itu terlalu berisiko. Bagaimana dengan nafkah kita? Biaya terapi Raka?" "Dengar dulu, sayang." Mas Romi mendekat dan duduk di sampingku, tangannya yang hangat memegang pundakku. "Semalam aku berpikir panjang. Selama ini kita bergantung sepenuhnya pada ibu dan perusahaan keluarga. Tapi lihat apa yang terjadi. Dia dengan mudah mengusir kita karena merasa punya kuasa atas kita." Dia mengambil napas dalam. "Aku sudah bekerja di perusahaan itu sejak lulus kuliah, membangunnya dari hampir bangkrut menjadi seperti sekarang. Tapi selama ini aku hanya diberi gaji bulanan tanpa punya saham atau hak suara. Tapi setidaknya itu pendapatan tetap, Mas," bantahku lemah. "Dengan kondisi Raka seperti ini, kita butuh kepastian finansial." "Justru karena Raka kita butuh kepastian yang lebih besar," jawabnya dengan suara tegas. "Aku tidak mau hidup dalam bayang-bayang ibu yang bisa mengancam kita kapan saja. Aku punya kemampuan, pengalaman, dan koneksi. Aku yakin bisa dapat pekerjaan yang layak." Raka selesai menyusu dan aku menyendawakannya dengan lembut. "Tapi butuh waktu, Mas. Sementara kita tinggal di kandang kambing." Suaraku tercekat di akhir kalimat. Mas Romi memandangku dengan mata penuh cinta dan penyesalan. "Percayalah padaku, Din. Aku sudah menghubungi beberapa rekan semalam. Ada yang menawari aku posisi manajer proyek di perusahaannya. Gajinya mungkin sedikit lebih rendah awal-awal, tapi setidaknya kita merdeka." Tiba-tiba, pintu kandang terbuka dengan kasar. Ibu mertua berdiri di sana dengan wajah masam, membawa 2 potong roti kering dan segelas air. "Sudah pagi. Makan ini dan persiapkan diri untuk kerja, Romi," katanya sambil meletakkan makanan di lantai seperti memberi makan hewan. Mas Romi berdiri tegak, wajahnya menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. "Ibu, aku perlu bicara serius dengan ibu." Ibu mertua menyeringai.
Apa? Mau minta maaf? Sudah siap mengakui kesalahan dan menyingkirkan anak cacat itu? Tidak, Ibu, jawab Mas Romi dengan tenang tapi tegas. Aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan keluarga. Hari ini adalah hari terakhir aku bekerja di sana. Seketika wajah ibu mertua berubah dari sinis menjadi terkejut, lalu marah. Apa? Berani-beraninya kau? Setelah semua yang ibu berikan untukmu, pendidikan terbaik, pekerjaan bergengsi, dan sekarang kau mau pergi. Bergengsi? Mas Romi tertawa getir. Bergengsi sampai harus tinggal di kandang kambing dengan istri dan anak yang baru lahir? Tidak, terima kasih, Ibu. Aku lebih memilih pekerjaan yang lebih rendah tapi masih punya harga diri. Aku tidak mengizinkan, bentak ibu mertua. Kau ingat perjanjian kita? Jika kau keluar sebelum 5 tahun, kau harus membayar denda. Dan uangmu sudah habis untuk biaya persalinan itu. Aku merasa jantungku berhenti. Denda? Apa maksudnya, Mas? Mas Romi tidak menoleh padaku, tetap menatap ibunya. Aku tahu tentang perjanjian itu, Ibu. Tapi Ibu lupa bahwa secara hukum, perjanjian yang merugikan satu pihak seperti itu tidak berlaku. Apalagi Ibu tidak pernah membayar gajiku sesuai standar UMR. Ibu mertua terkesiap, wajahnya memerah. Jadi sekarang kau mau melawanku? Mengancam ibumu sendiri. Bukan mengancam, Ibu. Hanya menyatakan fakta, jawab Mas Romi dengan tenang. Aku akan mengambil barang-barangku dari kantor hari ini. Mulai besok, aku tidak akan datang lagi. Baik, ibu mertua mendekat, matanya menyala-nyala. Tapi ingat, jika kau keluar dari perusahaan, jangan harap akan dapat warisan apapun dari keluarga ini. Ku bilang pada notaris untuk mencabut hakmu. Mas Romi menghela napas, wajahnya sedih tapi tetap teguh. Warisan tidak pernah menjadi prioritasku, Ibu. Yang kuinginkan hanya kebahagiaan keluarga kecilku. Apa? Keluarga kecilmu? Ejek ibu mertua sambil menunjuk ke arahku dan Raka. Keluarga yang terdiri dari perempuan biasa dan anak cacat? Kau pikir itu kebahagiaan? Cukup, Ibu. Suara Mas Romi menggelegar untuk pertama kalinya, membuatku dan ibu mertua sama-sama terkejut. Jangan sekali-kali lagi ibu menghina istri dan anakku. Mereka adalah segalanya bagiku. Jika ibu tidak bisa menerima mereka, berarti ibu juga tidak menerima aku. Ibu mertua terdiam sejenak, lalu wajahnya menjadi dingin. Pergi saja. Lihat apakah kau bisa bertahan tanpa bantuan keluarga. Anak cacat itu butuh biaya besar, dan dengan gaji kecil, kau tidak akan mampu. Dia berbalik dan pergi dengan selametan pintu kandang yang keras, meninggalkan kami dalam keheningan yang tegang. Aku menarik napas dalam-dalam. Mas, apa kau yakin dengan keputusan ini? Mungkin kita bisa cari cara lain. Tidak ada cara lain, Din, jawab Mas Romi sambil mendekat dan memelukku. Selama kita masih bergantung pada ibu, dia akan selalu punya senjata untuk menyakiti kita. Lebih baik kita mulai dari nol dengan kemandirian. Dia menatap Raka yang sedang tertidur kembali. Dia layak mendapatkan ayah yang punya harga diri, yang bisa melindungi keluarganya tanpa takut diusir dari rumah sendiri. Aku takut, Mas, bisikku, akhirnya mengakui keraguanku. Bagaimana jika kau tidak dapat pekerjaan? Bagaimana dengan terapi Raka? Dokter bilang kita harus mulai minggu ini. Mas Romi mengangguk, mengambil ponselnya. Aku sudah janji bertemu dengan HRD perusahaan Adi Today. Dia teman kuliahku dulu. Dia butuh manajer proyek untuk proyek pembangunan apartemen baru. Gajinya cukup untuk kita sewa rumah kecil dan membiayai terapi Raka. Tapi sebelum sempat kurespond, tangis Raka pecah lagi. Kali ini lebih keras dari sebelumnya, seolah merasakan ketegangan yang terjadi. Aku segera menggendong dan menenangkannya, tapi tangisnya tak kunjung reda. Dia sakit, Mas, ujarku khawatir. Mungkin karena udara dingin semalam. Mas Romi segera memeriksa suhu tubuh Raka. Dia agak hangat. Kita harus bawa ke dokter. Tapi bagaimana? Kami tidak punya uang untuk biaya dokter saat ini. Mobil keluarga juga tidak boleh kami pakai.
Kami benar-benar terjebak. Melihat kepanikanku, Mas Romi segera menelepon seseorang. Maya, kita butuh bantuan. Raka sakit. Iya, terima kasih. Kita tunggu di sini. Dia menutup telepon dan memandangku. Tante Maya akan menjemput kita untuk bawa Raka ke dokter. Dia bilang biar ibu marah, dia tidak akan tinggal diam melihat bayi sakit. Air mataku akhirnya tumpah. Di tengah segala kekejaman, masih ada kebaikan dari orang-orang seperti Tante Maya dan Pak Joko. Mungkin, hanya mungkin, kami bisa melalui semua ini. Keputusan berat telah diambil. Jalan di depan masih gelap dan tidak pasti. Tapi satu hal yang kuyakini, selama kami bersama, tidak ada badai yang tidak bisa kami hadapi. Matahari pagi mulai meninggi ketika mobil Tante Maya berhenti di depan kandang kambing. Wajahnya yang biasanya ceria tampak muram dan penuh keprihatinan ketika dia melihat kondisi kami. Tanpa banyak bicara, dia langsung membuka pintu mobil dan membantu kami masuk. Astaga, Dini, Romi, serunya sambil matanya berkaca-kaca. Aku tidak menyangka ibu bisa sekejam ini. Kalian tinggal di sini semalaman? Dengan bayi sekecil Raka. Aku hanya bisa mengangguk lemah, sambil terus memeluk Raka yang masih rewel dan terasa hangat. Mas Romi duduk di sampingku, wajahnya penuh kelelahan dan kekhawatiran. Makasih, Maya, kata Mas Romi dengan suara serak. Kami benar-benar tidak punya pilihan lain. Jangan bicara omong kosong, potong Tante Maya dengan nada tegas sambil menyetir mobil menjauhi rumah mertua. Kalian harus pindah ke rumahku sekarang juga. Aku sudah siapkan kamar untuk kalian. Tapi Mas Romi menggeleng. Kami tidak bisa merepotkanmu, Maya. Ibu sudah mengancam akan mengucilkanmu dari warisan keluarga jika kamu menolong kami. Tante Maya tertawa getir. Warisan? Biarkan saja. Uang tidak akan berarti apa-apa jika aku harus membiarkan keponakanku sendiri tinggal di kandang kambing seperti hewan. Dia menatap kami melalui kaca spion. Matanya penuh tekad. Aku sudah bicara dengan suamiku. Dia setuju kalian tinggal bersama kami sampai kalian bisa berdiri sendiri. Perjalanan ke rumah sakit terasa panjang dan menegangkan. Raka semakin rewel, tangisnya semakin lemah yang membuat hatiku semakin cemas. Dokter yang memeriksa Raka langsung mengernyitkan kening. Bayi ini mengalami hipotermia ringan, ujarnya dengan suara tegas. Dan infeksi saluran pernafasan atas. Dia harus dirawat inap semalam untuk observasi. Dunia seakan berputar. Dokter, tapi kami. Jangan khawatir soal biaya, sela Tante Maya segera. Aku yang akan tanggung. Sementara Raka dipindahkan ke ruang perawatan bayi, kami menunggu di koridor dengan perasaan campur aduk. Rasanya seperti kegagalan terbesar sebagai orang tua. Sampai harus membuat anak sendiri jatuh sakit karena kondisi tempat tinggal yang tidak layak. Ini semua salahku, bisik Mas Romi. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Aku seharusnya bisa melindungi kalian lebih baik. Tante Maya duduk di sampingnya, menepuk pundaknya. Bukan salahmu, Rom. Ibu yang sudah kelewat batas. Aku tidak pernah menyangka dia bisa sekejam ini. Tiba-tiba, ponsel Tante Maya berdering. Dari ekspresinya, kami tahu siapa yang menelepon. Iya, Ibu, katanya dengan suara datar. Mereka bersamaku. Karena Raka sakit dan butuh perawatan dokter. Tidak, aku tidak peduli dengan ancaman ibu. Kalau ibu mau cabut hak warisku, silakan. Dia mendengarkan sebentar. Wajahnya semakin merah. Ibu dengarlah baik-baik. Aku tidak butuh warisan yang dibangun dengan menginjak-injak harga diri orang lain. Sudah, ibu tidak perlu menelepon lagi jika hanya mau mengancam. Setelah menutup telepon, dia menarik napas dalam-dalam. Ibu marah besar. Tapi biarlah. Keluarga harusnya saling mendukung, bukan saling menyakiti. Malam itu, sementara Raka dirawat di rumah sakit, kami akhirnya menuruti tawaran Tante Maya untuk tinggal di rumahnya. Rumahnya sederhana tapi nyaman, dengan kamar tamu yang sudah disulap menjadi kamar untuk kami bertiga. Tinggallah di sini selama yang kalian butuhkan, kata Tante Maya sambil menunjukkan kamar mandi dan dapur. Aku dan suamiku sudah sepakat. Kalian keluarga kami.
Tapi ketenangan kami tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, ketika kami kembali dari rumah sakit membawa Raka yang kondisinya sudah membaik, sebuah mobil mewah sudah menunggu di depan rumah Tante Maya. Seorang pria berpakaian rapi turun dari mobil. Notaris keluarga, Bapak Hendra. "Selamat siang, Tuan Romi, Ibu Dini," sambutnya dengan formal. "Saya membawa pesan dari Ibu Surti." Dia mengeluarkan selembar surat dari tasnya. "Ibu Surti meminta saya menyampaikan bahwa jika Tuan Romi dan keluarga tidak segera kembali ke rumah dan mematuhi aturan beliau, maka Tuan Romi akan secara resmi dicabut hak warisnya dari semua properti dan usaha keluarga." Mas Romi mengambil surat itu, wajahnya dingin. "Katakan pada ibu bahwa saya tidak peduli dengan warisan itu. Yang saya pedulikan adalah istri dan anak saya." Notaris itu tampak tidak nyaman. "Tuan Romi, mungkin perlu dipikirkan ulang. Nilai warisan ini cukup besar, bisa menghidupi keluarga Tuan selama beberapa generasi." "Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, Pak Hendra," jawab Mas Romi dengan tegas. "Dan jelas tidak bisa membeli cinta dan rasa hormat." Tapi notaris itu belum selesai. "Ada satu hal lagi. Ibu Surti juga meminta saya menyampaikan bahwa jika Tante Maya tetap menampung kalian, maka hak warisnya juga akan dicabut." Tante Maya yang mendengar dari dalam rumah segera keluar. "Sudah kukatakan, aku tidak peduli. Biar ibu cabut semuanya. Yang penting saudaraku dan keluarganya tidak menderita." Notaris itu menghela napas, seperti tidak menyangka reaksi kami. "Baik, pesan sudah saya sampaikan. Tapi, secara pribadi," suaranya tiba-tiba berubah lebih rendah, "saya turut prihatin dengan keadaan ini. Ibu Surti memang sudah berubah sejak almarhum suaminya meninggal." Setelah notaris pergi, kami berdiri di teras dengan perasaan campur aduk. Meski kami bertekad untuk mandiri, beban terasa semakin berat. Tidak hanya kami yang harus menanggung konsekuensi, tapi juga Tante Maya yang dengan berani membela kami. "Maya, kami tidak bisa membiarkanmu kehilangan warisanmu karena kami," ucap Mas Romi dengan suara berat. "Sudah jangan dipikirkan," sahut Tante Maya. "Aku punya usaha catering sendiri yang cukup untuk menghidupi keluargaku. Warisan itu hanya bonus." Tapi di matanya, kami bisa melihat sedikit keraguan. Warisan keluarga memang cukup besar, dan siapa yang akan dengan mudah melepaskannya? Malam itu, sementara Raka akhirnya bisa tidur nyenyak di tempat yang hangat dan bersih, aku dan Mas Romi duduk di teras rumah Tante Maya, membicarakan masa depan. "Kita tidak bisa terus merepotkan Maya," bisikku. "Dia sudah baik sekali, tapi kita harus mandiri." Mas Romi mengangguk. "Besok aku akan interview di perusahaan Adi. Jika diterima, kita bisa sewa rumah kecil. Aku juga sudah lihat lowongan kerja remote yang bisa kamu lakukan sambil jaga Raka." Tapi di balik semua rencana dan tekad itu, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiranku. Apakah kami bisa benar-benar mandiri sambil membiayai terapi Raka yang biayanya tidak kecil? Dan apakah kami tega membiarkan Tante Maya kehilangan warisannya karena kebaikan hatinya? Pertolongan tak terduga dari Tante Maya adalah berkah, tapi juga membawa beban moral yang tidak ringan. Dan seperti biasa, dalam setiap kesulitan, kami harus memilih antara harga diri dan kenyataan pahit yang harus dihadapi. Pagi itu, udara terasa berbeda ketika kami bangun dari tempat tidur yang nyaman di rumah Tante Maya. Untuk pertama kalinya sejak keluar dari rumah sakit, Raka tidur dengan nyenyak tanpa terganggu oleh dinginnya malam atau bau anyir kandang kambing. Wajahnya yang kecil tampak segar dan cerah, tanpa bekas demam yang kemarin sempat membuat kami khawatir. "Selamat pagi, sayang," bisikku sambil mengecup kening Raka yang hangat. Dia membuka matanya yang bulat dan berkedip-kedip, seolah heran dengan lingkungan barunya yang bersih dan terang. Mas Romi sudah bangun lebih awal dan sedang duduk di meja makan bersama Tante Maya dan suaminya, Pak Budi. Suasana di meja makan terasa hangat meski ada sedikit ketegangan di udara. "Interviewku jam 10 pagi, kata Mas Romi sambil menyuap nasi goreng buatan Tante Maya. "Adi bilang posisi manajer proyeknya masih terbuka." Pak Budi mengangguk sambil menyeruput kopinya. "Perusahaan Adi cukup bonafit, tapi gaji awal mungkin tidak seperti yang kamu dapat di perusahaan keluargamu, Rom." "Aku tahu," jawab Mas Romi dengan tenang.
Tapi yang penting kita bisa mulai hidup mandiri. Aku sudah hitung, dengan gaji yang dia tawarkan, kita masih bisa sewa rumah kecil dan membiayai terapi Raka. Tante Maya menghela napas. Kalian tidak harus terburu-buru pindah, loh. Tinggal di sini selama yang kalian butuhkan. Aku tersenyum menghargai tawarannya. Kami tidak mau merepotkan kalian lebih lama, Maya. Selain itu, suaraku tertahan sejenak. Kami tidak mau ibu semakin marah padamu karena menampung kami. Ah, sudahlah urusan ibu, seru Tante Maya. Tapi kami bisa melihat keraguan di matanya. Telepon dari notaris kemarin jelas membuatnya khawatir. Setelah sarapan, aku membantu Tante Maya membersihkan dapur sementara Mas Romi bersiap untuk interview. Raka terbaring di bouncernya, mengamati sekeliling dengan mata penuh rasa ingin tahu. Dini, ada yang ingin aku bicarakan denganmu, kata Tante Maya dengan suara rendah sambil mencuci piring. Aku sudah bicara dengan temanku yang punya usaha catering. Dia butuh orang untuk membantu bagian administrasi dan pemasaran online. Kerjanya bisa dari rumah. Apa kamu tertarik? Aku terkejut. Tapi, aku tidak punya pengalaman di bidang itu, Maya. Selama ini aku hanya bekerja sebagai apoteker sebelum menikah. Tante Maya mengeringkan tangannya. Justru bagus. Latar belakang apotekermu menunjukkan kamu detail dan teliti. Untuk pemasaran online, kamu bisa belajar pelan-pelan. Gajinya mungkin tidak besar, tapi bisa membantu tambahan untuk biaya terapi Raka. Hatiku berdesir haru. Kamu sudah memikirkan segalanya untuk kami, ya. Dari kemarin malam aku tidak bisa tidur memikirkan kalian. Aku tidak tega melihat keponakanku dan istri serta bayi kecilnya harus berjuang sendirian. Sementara kami berbincang, telepon Tante Maya berdering lagi. Dari ekspresi wajahnya, kami tahu siapa yang menelepon. Iya, Ibu, katanya dengan suara tegang. Mereka masih di sini? Tidak, kami tidak akan mengusir mereka. Ibu, mereka keluarga kami. Apa ibu tidak mengerti bahwa Raka adalah cucu ibu juga? Dia mendengarkan lama, wajahnya semakin pucat. Baik, ibu. Lakukan apa yang ibu mau. Jika ibu merasa itu benar. Setelah menutup telepon, dia bersandar di meja dapur, tangannya gemetar. Ibu benar-benar mencabut hak warisku. Notaris akan proses suratnya minggu ini. Astaga, Maya. Kami tidak mau ini terjadi. Protesku, merasa bersalah. Tante Maya memandangku, matanya berkaca-kaca tapi penuh tekad. Dengarkan, Dini. Warisan itu penting, tapi hati nurani lebih penting. Aku tidak akan bisa memandangi wajah sendiri di cermin jika membiarkan kalian menderita. Siang harinya, Mas Romi pulang dengan wajah berseri-seri. Aku diterima. Gajinya cukup untuk kita sewa rumah kecil dan hidup sederhana. Bahkan ada asuransi kesehatan yang bisa mencover sebagian biaya terapi Raka. Kami berpelukan, merasa sedikit lega di tengah segala kekacauan ini. Tapi kebahagiaan kami sedikit ternoda ketika Mas Romi menceritakan bahwa ibunya telah menelepon Adi untuk mencoba menggagalkan interviewnya. Tapi Adi bilang, justru setelah mendengar ceritaku, dia lebih yakin mempekerjakanku. Kata Mas Romi dengan bangga. Dia bilang butuh orang yang punya integritas dan berani mengambil keputusan sulit. Hari itu juga, kami mulai mencari rumah kontrakan. Dengan bantuan Tante Maya, kami menemukan sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Hanya memiliki 2 kamar tidur, kamar mandi, dan ruang tamu yang menyatu dengan dapur. Tapi setelah tinggal di kandang kambing, rumah sederhana ini terasa seperti istana. Kita bisa mulai dari sini, bisik Mas Romi sambil memeluk bahuku saat kami berdiri di ruang tamu yang kosong. Ini awal yang baru untuk kita bertiga. Sore harinya, kami menjemput Raka dari kontrol rutin dengan Dr. Ahmad. Dokter terkejut melihat perkembangan Raka yang signifikan. Luar biasa, puji Dr. Ahmad sambil memeriksa kaki Raka yang masih terbungkus gips. Perkembangannya sangat baik. Minggu depan kita ganti gips lagi. Dan mungkin dalam 2 bulan kita bisa pertimbangkan untuk operasi kecil. Operasi? Tanyaku cemas. Hanya prosedur kecil untuk memotong tendon Achilles yang terlalu kencang, jelasnya. Setelah itu,
Raka akan memakai brace khusus selama beberapa tahun. Tapi dengan perkembangan seperti ini, aku yakin dia akan bisa berjalan normal seperti anak lainnya. Perjalanan pulang dari rumah sakit terasa lebih cerah. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, kami merasa punya harapan, punya rencana, punya masa depan. Malam itu, sementara kami berkemas untuk pindah ke rumah kontrakan besok, Tante Maya memberiku laptop bekasnya. Untuk kerjamu, katanya. Aku sudah bicara dengan temanku. Besok kamu bisa mulai training. Dia mengerti kondisimu dan bersedia memberimu jam kerja fleksibel. Air mataku menetes. Kami tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikanmu, Maya. Dia memelukku erat. Kalian sudah membalasnya dengan menjadi keluarga yang kuat dan saling mendukung. Itu lebih berharga dari apapun. Saat malam tiba, aku dan Mas Romi duduk di lantai kamar yang masih kosong, merencanakan masa depan kami. Raka tertidur pulas di samping kami. Kakinya yang kecil terbungkus gips putih. Kita akan berhasil, Din, bisik Mas Romi sambil menggenggam tanganku. Aku janji. Aku mengangguk, menatap wajah suamiku yang mulai menunjukkan ketegaran setelah melalui masa-masa sulit. Aku percaya, Mas. Kita sudah melalui yang terburuk. Selebihnya, kita hadapi bersama. Permulaan baru ini terasa pahit manis. Pahit karena harus dimulai dengan pengorbanan dan luka. Tapi manis karena kami mulai belajar arti keluarga yang sebenarnya. Bukan tentang darah atau warisan, tapi tentang cinta dan pengorbanan tanpa syarat. Dan di rumah kecil inilah, kami mulai menulis bab baru kehidupan kami. Bab tentang perjuangan, harapan, dan cinta yang tak tergoyahkan. Minggu-minggu berlalu dengan ritme yang teratur namun melelahkan. Setiap Senin pagi, kami membawa Raka ke rumah sakit untuk penggantian gips rutin. Prosesnya selalu sama. Dokter Ahmad dengan hati-hati memotong gips lama, memeriksa perkembangan posisi kaki Raka, memijat dan meregangkannya dengan lembut sebelum memasang gips baru. Pagi ini, seperti biasa, kami sudah berada di klinik ortopedi pukul 7 pagi. Raka rewel dalam pelukanku, seolah sudah tahu apa yang akan dia hadapi. Tenang, sayang, bisikku sambil mengecup keningnya yang berkeringat. Sebentar lagi selesai. Mas Romi duduk di sampingku, tangannya yang besar memegangi kaki Raka yang kecil. Dia semakin kuat setiap minggu, Din. Lihat betapa dia berusaha melawan ketika Dokter Ahmad memijat kakinya. Dokter Ahmad datang dengan senyum ramah. Selamat pagi keluarga Raka. Mari kita lihat perkembangan hari ini. Seperti biasa, proses pemotongan gips membuat Raka menangis. Suara gergaji kecil yang berdengung selalu membuatnya ketakutan. Tapi yang paling menyedihkan adalah ketika Dokter Ahmad mulai meregangkan kakinya. Tangis Raka memecah kesunyian ruangan. Tangannya yang mungil mengepal, wajahnya merah padam. Aku menahan air mata melihatnya, sementara Mas Romi menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Maaf, nak, bisik Dokter Ahmad dengan wajah penuh simpati. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Setelah proses yang terasa seperti keabadian itu selesai, kaki Raka dipasangi gips baru. Dia masih terisak-isak, tubuh kecilnya gemetar. Aku segera menyusuinya, berusaha menenangkannya. Perkembangannya sangat baik, kata Dokter Ahmad sambil mencuci tangannya. Kita sudah mencapai koreksi hampir 70%. Mungkin dalam 3 minggu lagi kita bisa jadwalkan tenotomi. Tenotomi? Tanya Mas Romi dengan wajah tegang. Prosedur kecil untuk memotong tendon Achilles yang terlalu ketat, jelas Dokter Ahmad. Ini diperlukan untuk menyempurnakan koreksi posisi kaki. Setelah itu, Raka akan memakai brace, bukan gips lagi. Perjalanan pulang dari rumah sakit selalu sunyi. Raka tertidur lelah di karsitnya. Wajahnya masih basah oleh air mata. Aku duduk di sampingnya, tidak mampu berkata-kata. Setiap kali melihat dia menangis seperti itu, rasanya. Suara Mas Romi tercekat. Rasanya seperti ada yang mengoyak-koyak hati ini. Aku mengangguk, menatap bayiku yang sedang tertidur. Tapi kita harus kuat untuknya, Mas, kata Dokter Ahmad.
Tangisnya sekarang akan membuatnya bisa tertawa dan berlari nanti. Sesampainya di rumah kontrakan kami yang sederhana, rutinitas harian dimulai. Aku harus bekerja untuk usaha catering sambil menjaga Raka, sementara Mas Romi bersiap untuk kerja. Hidup kami sekarang adalah tentang keseimbangan yang rumit antara pekerjaan, perawatan Raka, dan istirahat yang hampir tidak pernah cukup. Malam itu, ketika aku sedang mencoba menyelesaikan laporan pemasaran online, Raka terbangun menangis. Tangisannya berbeda, lebih melengking dan penuh penderitaan. "Aduh, panas sekali badannya, Mas," seruku khawatir saat meraba dahi Raka. Mas Romi segera mengambil termometer. 38,9 derajat. "Kita harus bawa ke UGD." Di UGD, dokter menjelaskan bahwa Raka mengalami infeksi karena iritasi dari gips. "Ini risiko yang wajar," kata dokter jaga. "Kami akan beri antibiotik dan mengganti gipsnya." Malam itu kami habiskan di rumah sakit. Aku tidak bisa berhenti menangis melihat Raka yang lemah di tempat tidur rumah sakit. Infus tertancap di tangannya yang mungil. "Ini salahku, Isaku. Seharusnya aku lebih hati-hati menjaga kebersihan gipsnya." "Jangan salahkan diri sendiri, Din," bisik Mas Romi sambil memelukku. "Kita sama-sama belajar. Yang penting Raka mendapatkan perawatan yang dibutuhkan." Pukul 3 pagi, ketika Raka akhirnya tertidur, aku dan Mas Romi duduk di kursi visistor, berbagi bungkusan nasi bungkus yang dibeli dari kantin. "Kadang aku bertanya-tanya," gumam Mas Romi sambil menatap Raka yang tertidur. "Apa kita membuat pilihan yang tepat dengan memulai terapi ini sejak dini? Mungkin seharusnya kita tunggu sampai dia lebih besar," kata dokter. "Ahmad, semakin dini semakin baik," jawabku meyakinkan, meski di hati juga ada keraguan yang sama. Tulang dan sendinya masih fleksibel, jadi lebih mudah dikoreksi. Hari-hari berikutnya adalah tentang perawatan ekstra. Aku belajar cara membersihkan area sekitar gips tanpa membuatnya basah, cara mengenali tanda-tanda infeksi, dan cara menenangkan Raka ketika rasa tidak nyaman membuatnya rewel sepanjang malam. Suatu sore, ketika aku sedang mencoba menyusui Raka sambil menyelesaikan pekerjaan, laptopku terjatuh dan hampir mengenai Raka. Aku menangis frustasi, merasa seperti ibu yang gagal. Tante Maya yang kebetulan berkunjung segera menghampiri. "Dini, kamu tidak harus melakukan semuanya sendiri. Biar aku jaga Raka sebentar. Kamu istirahat." "Tapi ada deadline." Protesku lemah. "Deadline bisa ditunda, tapi kesehatanmu tidak," tegas Tante Maya sambil mengambil Raka dari pelukanku. "Pergi tidur sebentar. Aku yang jaga dia." Aku akhirnya menyerah. Tubuhku yang lemas menyerah pada kelelahan. Ketika bangun 2 jam kemudian, aku menemukan Tante Maya sedang bermain dengan Raka di ruang tamu. Raka tertawa riang, melupakan untuk sesaat ketidaknyamanan yang dialaminya. "Lihat itu," bisik Tante Maya. "Dia anak yang kuat dan ceria. Jangan lupa, di balik semua tangisan dan penderitaan ini, ada bayi bahagia yang sedang tumbuh." Minggu depan, ketika kami kembali ke Dokter Ahmad, ada kejutan yang menyenangkan. "Luar biasa," seru Dokter Ahmad setelah memeriksa Raka. "Perkembangannya bahkan lebih baik dari yang kita perkirakan. Kita bisa percepat jadwal tenotomi menjadi minggu depan." Air mata kebahagiaan kali ini yang mengalir di pipiku. "Benarkah, dokter?" "Ya. Lihat." Dokter Ahmad menunjukkan hasil röntgen terbaru. Posisi kakinya sudah hampir sempurna. Setelah tenotomi, kita bisa langsung lanjut ke fase brace. Di mobil dalam perjalanan pulang, Raka tertawa riang untuk pertama kalinya setelah sesi gips. Seolah mengerti bahwa ada kemajuan dalam perjuangannya. "Dengar itu, Din," kata Mas Romi dengan mata berkaca-kaca. Tawanya, seperti musik yang paling indah yang pernah kudengar. Aku mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Perjuangan Raka adalah perjuangan kami semua. Setiap tangisannya adalah tangisan kami. Setiap langkah majunya adalah kemenangan kami. Malam itu, sementara Raka tertidur pulas, aku dan Mas Romi duduk di teras rumah kecil kami, memandangi bintang-bintang.
Kita melalui hari yang berat, tapi lihat hasilnya. Bisikku. Raka semakin kuat. Kita juga semakin kuat. Mas Romi menggenggam tanganku. Iya. Dan aku belajar sesuatu. Kekuatan keluarga kita tidak diukur dari seberapa mudah hidup kita, tapi dari seberapa kuat kita bertahan dalam kesulitan. Perjuangan Raka masih panjang. Masih ada operasi kecil, fase brace selama bertahun-tahun, dan tantangan-tantangan lainnya. Tapi malam ini, di bawah langit berbintang, kami merasa optimis untuk pertama kalinya sejak lama. Kami mungkin tidak punya harta warisan, tapi kami punya cinta dan keteguhan hati. Dan untuk saat ini, itu lebih dari cukup. 6 bulan telah berlalu sejak kami meninggalkan rumah besar keluarga mertua. Hidup kami di rumah kontrakan kecil itu sederhana namun penuh makna. Raka sudah melewati prosedur tenotominya dengan baik dan kini memasuki fase memakai brace. Sepatu khusus yang dihubungkan dengan batang logam harus dipakai 23 jam sehari. Meski berat baginya, perkembangan kakinya sangat menggembirakan. Suatu Sabtu sore, ketika kami sedang bersantai di ruang tamu, telepon Mas Romi berdering. Dari ekspresi wajahnya yang berubah, kami tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Kapan?" tanyanya dengan suara tegang. "Berapa banyak yang mengundurkan diri?" "Ya, aku dengar." Setelah menutup telepon, wajahnya tampak pucat. Itu manajer keuangan perusahaan keluarga. Dia dan 3 kepala departemen lainnya mengundurkan diri hari ini. "Astaga," seruku. "Apa yang terjadi?" Katanya ibu semakin tidak bisa diajak bekerja sama. Jelas Mas Romi sambil menggeleng. Dia menolak semua usulan strategi baru, memotong anggaran pemasaran, dan terus-menerus mencampuri keputusan operasional. Tante Maya yang sedang berkunjung ikut mendengarkan dengan wajah prihatin. "Aku sudah dengar dari beberapa supplier lama bahwa mereka memutuskan kontrak dengan perusahaan kita. Katanya pembayaran selalu terlambat dan ibu sulit diajak berkomunikasi. Tapi, bisnis itu selama ini cukup stabil." Batinku heran. "Stabil karena Romi yang menjalankannya," sahut Tante Maya. "Sejak dia pergi, ibu mencoba mengendalikan semuanya sendiri tanpa memahami operasional sehari-hari." Beberapa hari kemudian, kabar buruk terus berdatangan. Seorang teman Mas Romi yang masih bekerja di perusahaan keluarga menelepon dengan panik. "Romi, ini sudah kacau." Suaranya terdengar putus asa. "Ibumu memecat semua staf senior dan menggantinya dengan orang-orang yang tidak berpengalaman hanya karena mereka mau menurut saja. Produksi macet, pesanan tertunda, dan yang paling parah, audit internal menemukan penyimpangan keuangan." Mendengar itu, Mas Romi langsung berdiri. "Penyimpangan keuangan? Jenis apa?" "Penggelapan dana oleh manajer baru yang diangkat ibu. Tapi ibu menolak melaporkan ke polisi. Katanya takut mempermalukan keluarga." Malam itu, Mas Romi tidak bisa tidur. Aku menemukinya duduk di teras. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. "Aku harus melakukan sesuatu, Din," bisiknya dengan suara serak. "Ayah mendirikan perusahaan itu dari nol. Dia mempercayakannya padaku sebelum meninggal. Tapi sebelum sempat kami mengambil keputusan, keesokan harinya ibu mertua sendiri yang muncul di depan rumah kami. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, dia datang, tapi bukan untuk berdamai. Wajahnya tampak tua dan lesu, tapi matanya masih memancarkan kesombongan yang sama. "Romi, kau harus kembali," perintahnya tanpa basa-basi. "Perusahaan sedang dalam masalah. Hanya kau yang bisa memperbaikinya." Mas Romi berdiri tegak di depan pintu, tidak mengizinkannya masuk. Ibu yang mengusir kami. Ibu yang menolak bantuan kami. Sekarang ibu datang karena butuh sesuatu." Ibu mertua menghela napas, tapi tidak ada permintaan maaf yang keluar dari bibirnya. "Ini untuk kelangsungan keluarga. Jika perusahaan bangkrut, warisan yang selama ini kau perjuangkan akan hilang." "Warisan?" Mas Romi tertawa getir. "Ibu sudah mencabut hak waris kami. Ingat? Dan Maya juga. Jadi sebenarnya, itu bukan urusan kami lagi. Tapi aku bisa melihat konflik dalam mata suamiku. Dia mungkin sudah dicabut hak warisnya, tapi perusahaan itu adalah warisan ayahnya yang dia bangun dengan susah payah. Ibu akan..."
Ibu akan mengembalikan hak warismu, ujar ibu mertua akhirnya, tapi dengan enggan. Asal kau kembali dan perbaiki kekacauan ini. Saat itulah Tante Maya tiba. Ibu, bagaimana ibu bisa datang ke sini dan meminta bantuan setelah semua yang ibu lakukan? Ibu mengusir mereka ke kandang kambing. Ibu membiarkan cucu ibu sendiri sakit karena kedinginan. Jangan ikut campur, Maya, bentak ibu mertua. Ini antara aku dan anakku. Tidak, ibu, sahut Mas Romi dengan tegas. Maya adalah keluarga kami. Dan Dini serta Raka adalah keluargaku. Jika ibu ingin bantuanku, ibu harus meminta maaf pada mereka semua. Ibu mertua memandangi kami dengan tatapan membara. Meminta maaf? Pada siapa? Pada perempuan yang melahirkan anak cacat? Pada Maya yang melawan ibunya sendiri? Mendengar itu, Mas Romi langsung menutup pintu. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ibu, silakan cari cara lain. Tapi sebelum pergi, ibu mertua meninggalkan ancaman. Kalau perusahaan ini bangkrut, banyak orang yang akan di-PHK. Termasuk karyawan-karyawan tua yang sudah setia pada ayahmu. Tanggung jawab moral itu ada di pundakmu, Romi. Setelah dia pergi, kami bertiga terdiam. Ancaman itu tepat mengenai sasaran. Mas Romi memang punya ikatan emosional dengan banyak karyawan tua yang sudah bekerja sejak zaman ayahnya. Masa depan perusahaan memang penting, ucap Tante Maya akhirnya. Tapi harga diri dan kebahagiaan kalian lebih penting. Tapi malam itu, setelah Tante Maya pulang, Mas Romi mengajakku berbicara serius. Din, aku tahu ini tidak adil untukmu dan Raka, mulainya dengan suara berat. Tapi ada lebih dari 100 keluarga yang bergantung pada perusahaan itu. Banyak dari mereka yang sudah bekerja sejak aku masih kecil. Aku menarik napas dalam. Apa yang ingin kau lakukan, Mas? Aku tidak akan kembali bekerja untuk ibu, jawabnya tegas. Tapi, mungkin aku bisa menawarkan konsultasi. Membantu mereka dari luar tanpa harus terlibat langsung dengan ibu. Proposal itu akhirnya disampaikan ke ibu mertua melalui notaris. Tawaran Mas Romi sederhana. Dia akan menganalisis masalah perusahaan dan memberikan rekomendasi solusi dengan bayaran konsultan standar. Tapi semua komunikasi hanya melalui notaris, tidak langsung dengan ibu mertua. Awalnya ibu mertua menolak, tapi ketika 2 supplier besar menghentikan pasokan dan 3 proyek utama dibatalkan, dia akhirnya menyetujui. Bulan berikutnya adalah periode yang sibuk bagi Mas Romi. Setelah pulang kerja dari perusahaan barunya, dia menghabiskan malamnya menganalisis laporan keuangan dan operasional perusahaan keluarga. Aku membantunya semampuku, sambil tetap merawat Raka dan mengerjakan pekerjaanku. Yang kami temukan membuat hati kami terenyuh. Perusahaan yang dulu sehat sekarang diambang kebangkrutan. Kas menipis, utang menumpuk, dan yang paling menyedihkan, moral karyawan yang tersisa sangat rendah. Lebih buruk dari yang kuduga, keluh Mas Romi suatu malam. Ibu tidak hanya menolak perubahan, tapi juga melakukan pemborosan besar-besaran. Dia membeli mobil mewah baru, melakukan renovasi tidak perlu pada kantor, sementara gaji karyawan tertunda. Ketika laporan analisis dan rekomendasi diserahkan pada ibu mertua, responnya justru membuat kami terpana. Dia menolak semua rekomendasi Mas Romi dan malah menuduhnya sengaja membuat perusahaan terlihat buruk agar bisa membelinya dengan harga murah. Itu cukup, ucap Mas Romi akhirnya setelah mendengar tuduhan itu. Aku sudah melakukan bagianku. Jika ibu tidak mau mendengar, itu pilihan ibu. Bulan-bulan berikutnya, kami menyaksikan dari kejauhan bagaimana perusahaan keluarga yang dulu jaya perlahan-lahan runtuh. Karyawan satu persatu mengundurkan diri, supplier menuntut pembayaran, dan akhirnya, pilot. Ibu mertua kehilangan segalanya. Perusahaan, rumah besar, dan mobil mewah. Dia harus pindah ke apartemen kecil yang disewakan Tante Maya untuknya. Suatu hari, ketika secara tidak sengaja kami bertemu di depan apartementa, untuk pertama kalinya aku melihat kerapuhan dalam dirinya. Matanya yang dulu selalu penuh kesombongan kini redup, dan tangannya gemetar memegang tongkat. "Selamat?" bisiknya pada Mas Romi ketika kami berpapasan.
Akhirnya kau dapat yang kau mau. Ibu jatuh miskin. Mas Romi memandangnya dengan wajah sedih. Aku tidak pernah menginginkan ini, Ibu. Yang kuinginkan hanya ibu menerima istri dan anakku. Tapi ibu mertua hanya membalikkan badan dan masuk ke apartementa tanpa sepatah kata pun. Dalam perjalanan pulang, Mas Romi memegang tanganku erat. Karma memang datang, Din. Tapi tidak sepedas yang kubayangkan. Melihat ibu seperti itu, rasanya menyedihkan. Aku mengangguk, ikut merasakan kesedihan yang sama. Kebangkrutan bisnis keluarga memang adalah karma untuk kekejaman ibu mertua. Tapi menyaksikan kejatuhannya tidak membawa kepuasan. Hanya kesedihan bahwa segala sesuatu bisa berakhir berbeda jika saja ada sedikit lebih banyak cinta dan pengertian. Dan yang paling kami sesali adalah bahwa di tengah semua ini, Raka tumbuh tanpa mengenal nenek dari pihak ayahnya. Sebuah hubungan yang seharusnya penuh cinta, ternoda selamanya oleh kesombongan dan prasangka. Pagi itu, aku terbangun lebih awal dengan ide yang tiba-tiba muncul di kepalaku. Sambil menyusui Raka yang masih mengantuk, mataku tertuju pada toples kue kering kosong di meja dapur. Flashback ke masa kecilku muncul. Bagaimana ibu selalu membuat kue nastar spesial setiap lebaran yang selalu menjadi rebutan tetangga dan saudara. Mas, bisikku pada Mas Romi yang sedang menyiapkan kopi. Apa kamu ingat nastar buatan ibuku dulu? Yang selalu kamu bilang enak banget itu. Mas Romi tersenyum. Tentu saja ingat. Itu nastar ternak yang pernah kucoba. Kenapa tanya-tanya? Aku punya ide, kataku dengan semangat yang tiba-tiba membara. Bagaimana kalau aku coba jual kue nastar seperti itu secara online? Sebagai tambahan penghasilan kita. Matanya berbinar. Ide bagus. Tapi, kamu sanggup? Masih harus jaga Raka dan kerjakan pekerjaan cateringmu juga. Untuk Raka, aku sanggup apa saja, jawabku penuh keyakinan. Hari itu juga, setelah menyelesaikan pekerjaan catering dan menidurkan Raka untuk tidur siang, aku mulai bereksperimen di dapur kecil kami. Aku menelepon ibuku untuk meminta resep rahasia nastarnya. Dengan senang hati, ibu memberikannya sambil berpesan, kunci utamanya ada di selai nanasnya, Din. Harus dimasak pelan-pelan sampai benar-benar kering. Proses pertama gagal total. Selai nanasnya terlalu basah, sehingga nastarnya melebar saat dipanggang. Percobaan kedua, adonannya terlalu keras. Baru pada percobaan ketiga, aku berhasil menghasilkan nastar yang mendekati rasa nastar ibu. Coba cicip, pintaku pada Mas Romi saat dia pulang kerja. Dia mengambil sepotong, mengunyahnya perlahan dengan mata terpejam. Ini hampir sempurna, Din. Hampir seperti buatan ibumu. Malam itu, dengan bantuan Mas Romi, kami memotret kue nastar itu dengan cantik dan mengunggahnya ke media sosial. Aku juga membuat akun khusus dengan nama Dini S. Homemade Chokies. Apa kita tidak berisiko? Tanyaku ragu-ragu. Siapa yang mau beli kue dari orang tidak dikenal? Kita tidak akan tahu kalau tidak mencoba, sahut Mas Romi sambil memeluk bahuku. Keesokan harinya, teleponku berdering tak henti-hentinya. Ternyata, foto kue nastar kami viral di antara teman-teman kuliah dulu. Pesanan mengalir deras. Awalnya dari teman-teman dekat, lalu dari orang yang tidak kami kenal. Dini, ini enak banget, puji seorang teman lewat pesan suara. Bikin lagi dong. Aku mau pesan 5 toples untuk dikirim ke orang tuaku. Dalam seminggu, aku kewalahan melayani pesanan. Mas Romi terpaksa ikut membantu setelah pulang kerja. Sementara Tante Maya dengan sukarela menjaga Raka di sore hari. Kita butuh sistem yang lebih baik, keluh Mas Romi suatu malam sambil membantu mengemas pesanan. Ini sudah larut malam, dan kita masih harus bangun pagi besok. Dengan sisa tabungan kami memutuskan untuk membeli oven yang lebih besar dan mixer profesional. Aku juga mulai merekrut tetangga sebelah, Ibu Siti, yang sedang butuh pekerjaan sampingan. Dini, aku tidak menyangka bisnis kue akan sebesar ini, ucap Mas Romi suatu sore sambil menghitung pemasukan bulan pertama. Ini bahkan lebih besar dari gajiku.
Tapi kesuksesan itu tidak tanpa tantangan. Suatu pagi, Raka demam tinggi dan rewel. Sementara ada pesanan besar yang harus dikirim hari itu juga. Aku hampir menangis frustasi, terombang-ambing antara mengurus anak yang sakit dan memenuhi komitmen pada pelanggan. "Tenang, sayang," kata Mas Romi sambil mengambil alih. "Aku akan izin kerja hari ini. Kamu urus Raka, aku dan Ibu Siti yang handle pesanan." Di tengah semua kesibukan baru ini, datanglah kabar yang tidak terduga. Seorang pemilik kafe ternama di kota menghubungiku. "Bu Dini, saya pemilik kafe Aroma. Saya mencoba kue nastar Anda dan sangat terkesan. Apakah Anda bersedia supply kue secara rutin untuk kafe saya?" Aku hampir menjatuhkan telepon. "Supply rutin? Berapa banyak yang Bapak butuhkan?" "Untuk awal, 50 toples per minggu. Tapi saya butuh konsistensi rasa dan kualitas." Setelah berdiskusi dengan Mas Romi, kami memutuskan untuk mengambil tawaran itu. Tapi itu berarti kami harus pindah ke tempat yang lebih besar dan merekrut lebih banyak karyawan. Bulan berikutnya adalah bulan yang paling menegangkan sekaligus membahagiakan dalam hidup kami. Kami pindah ke rumah yang lebih besar dengan dapur yang luas, merekrut 3 karyawan tetap, dan resmi mendirikan Dini's Kitchen sebagai usaha resmi. Suatu sore, ketika kami sedang mengantar pesanan ke kafe Aroma, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ibu mertua ternyata sedang berada di kafe itu, duduk sendirian di sudut. Dia memandangi kami dengan tatapan kompleks. Ada rasa kagum, penyesalan, dan mungkin sedikit iri. "Selamat," katanya pendek ketika kami berpapasan. "Kudengar usahamu sukses." "Terima kasih, Bu," jawabku singkat, sambil memegang erat tangan Mas Romi. Tapi sebelum kami pergi, dia berkata lagi, "Kue nastarmu, persis seperti nastar ibuku dulu. Dia juga jual kue untuk menghidupi keluarga ketika ayahmu baru memulai usaha." Itu adalah pertama kalinya dia mengungkit masa lalunya dengan nada yang tidak menghakimi. Dalam perjalanan pulang, Mas Romi terdiam lama. Aku baru ingat, nenek memang dulu jual kue nastar. Ibu sering bercerita bagaimana nenek bekerja keras dari dapur kecil untuk menyekolahkannya. Malam itu, sambil menatap Raka yang sudah mulai belajar merangkak dengan brace di kakinya, aku tersadar sesuatu. "Mas, mungkin ini adalah siklus kehidupan. Nenekmu dulu berjualan kue, sekarang aku juga. Dan lihat Raka, dia akan tumbuh melihat orang tuanya bekerja keras, sama seperti kamu dulu." Mas Romi mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Ibu mungkin tidak pernah mengakui usahamu, Din. Tapi yang penting kita tahu nilai perjuangan kita." Keesokan harinya, pesanan baru datang dari sebuah perusahaan untuk acara ulang tahun besar. Mereka memesan 200 toples kue nastar dan kue-kue lainnya. "Dini, kita butuh investor untuk mengembangkan usaha ini," usul Mas Romi setelah menghitung pesanan yang terus bertambah. "Aku punya tabungan yang bisa kita gunakan. Tapi aku punya ide lain. Bagaimana kalau kita gunakan sistem bagi hasil dengan karyawan? Mereka sudah bekerja keras untuk kita. Mari kita beri mereka kesempatan memiliki bagian." Sistem baru itu terbukti sukses. Karyawan bekerja dengan lebih semangat karena merasa memiliki usaha tersebut. Dalam 6 bulan, Dini's Kitchen sudah memiliki 10 karyawan tetap dan omset yang terus meningkat. Yang paling membahagiakan adalah bahwa dengan penghasilan yang semakin stabil, kami bisa membiayai terapi Raka tanpa khawatir. Brace khusus yang harus diganti setiap 3 bulan tidak lagi menjadi beban finansial. Suatu malam, setelah menidurkan Raka, aku dan Mas Romi duduk di teras rumah kami yang baru, memandangi bintang-bintang. "Siapa yang menyangka," bisikku, "dari kandang kambing, kita bisa sampai di sini." Mas Romi memegang erat tanganku. "Karena kamu tidak pernah menyerah, Din. Kamu mengajarkanku arti perjuangan yang sesungguhnya." Kesempatan emas itu ternyata tidak datang tiba-tiba. Itu adalah hasil dari ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk memulai dari titik terendah. Dan yang terpenting,
Itu membuktikan bahwa cinta sebuah keluarga bisa mengubah bahkan situasi terburuk menjadi berkah yang tak terduga. Musim hujan datang dengan derasnya, menyisakan genangan air dan hawa lembab di seluruh kota. Di apartemen kecilnya yang berada di lantai dasar, Ibu Surti terbaring lemah di atas tempat tidur. Demam tinggi yang sudah 3 hari tidak kunjung turun membuatnya linglung, sementara batuk-batuk terus mengguncang tubuhnya yang semakin kurus. "Pak Joko," panggilnya dengan suara parau, lupa bahwa tukang kebun setia yang selama puluhan tahun melayaninya sudah tidak bekerja lagi untuknya. "Pak Joko, tolong ambilkan air." Tapi yang datang adalah pembantu baru yang dipekerjakan Tante Maya, seorang perempuan muda bernama Sari yang wajahnya selalu masam. "Ini airnya, Bu," katanya dengan nada tidak sabar, meletakkan gelas di meja samping tempat tidur dengan kasar. "Mau makan apa siang nanti? Saya harus ke pasar." Ibu Surti mengerang kesakitan sambil mencoba duduk. "Bubur ayam, seperti kemarin." "Bubur lagi? Kemarin juga bubur," gerutu Sari sambil menggeleng. "Nanti saya beli saja bubur di warung. Saya tidak sempat masak." Sebelum Ibu Surti sempat protes, Sari sudah meninggalkan kamar dengan langkah cepat. Air mata mulai menitik di pipi Ibu Surti yang keriput. Dalam kesendirian dan kesakitannya, dia baru menyadari betapa berbedanya perlakuan yang dia terima sekarang dibandingkan ketika masih tinggal di rumah besar. Dulu, ada 3 pembantu yang siap melayaninya kapan saja. Pak Joko selalu dengan sabar mendengarkan keluhannya, sambil sesekali membawakan teh hangat dan obat tanpa diminta. Tapi semuanya pergi setelah dia memecat mereka tanpa alasan jelas dalam amarahnya. "Tolong telepon Romi," pinta Ibu Surti ketika Sari kembali dengan bubur dari warung. Sari menghela napas. "Tadi sudah saya telepon, Bu. Katanya sedang meeting dan tidak bisa datang. Tapi bilang nanti malam akan mampir sebentar." Kebohongan itu terasa pedas. Ibu Surti tahu Mas Romi tidak akan datang. Hubungan mereka masih sangat renggang sejak kebangkrutan perusahaan keluarga. Sore itu, kondisi Ibu Surti semakin memburuk. Demamnya semakin tinggi dan dia mulai mengigau. Dalam keadaan setengah sadar, dia memanggil-manggil nama almarhum suaminya. "Mengapa kau tinggalkan aku sendirian, Yusuf?" ratapnya. "Semua orang meninggalkanku." Kebetulan Tante Maya datang mengunjungi dan menemukan ibunya dalam keadaan menyedihkan itu. Dengan segera dia menelepon ambulans dan membawa Ibu Surti ke rumah sakit. "Infeksi paru-paru akut," diagnosis dokter di UGD. "Ibu harus dirawat inap selama beberapa hari." Di kamar rumah sakit yang sunyi, Ibu Surti terbaring lemah. Tante Maya duduk di sampingnya, wajahnya penuh dengan perasaan campur aduk, antara kasihan dan kecewa. "Ibu, kenapa tidak telepon aku lebih awal?" tanya Tante Maya sambil menyeka kening ibunya yang berkeringat. "Kau sibuk dengan urusanmu sendiri," jawab Ibu Surti dengan suara lemah. "Seperti Romi, seperti semua orang." Tante Maya menarik napas dalam. "Ibu, kami tidak sengaja meninggalkan Ibu. Ibu sendiri yang mengusir kami." Mata Ibu Surti berkaca-kaca. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kalian." "Terbaik menurut Ibu atau terbaik menurut kami?" sahut Tante Maya lembut. "Lihatlah Dini dan Raka sekarang. Mereka bahagia dengan kehidupan sederhana mereka. Raka perkembangannya luar biasa, sudah bisa merangkak dan hampir bisa berdiri." Nama cucunya menyentuh sesuatu dalam hati Ibu Surti. Bagaimana kondisi kakinya sekarang?" "Semakin baik setiap hari," jawab Tante Maya. "Dia anak yang ceria dan kuat. Sayang sekali Ibu tidak mau mengenalnya." Ibu Surti memalingkan muka, tapi Tante Maya bisa melihat air mata mengalir di pipinya. Keesokan harinya, kondisi Ibu Surti membaik. Tapi yang membuatnya terkejut adalah tamu tak terduga yang datang menjenguk. "Dini?" gumamnya tak percaya ketika melihatku berdiri di pintu kamar dengan membawa termos berisi sup ayam. "Saya dengar dari Maya bahwa Ibu sakit," kataku dengan sopan, meletakkan termos di meja samping tempat tidur. "Ini sup ayam, mungkin bisa membantu pemulihan Ibu."
Ibu Surti tidak bisa berkata-kata. Dia hanya memandangiku dengan mata berlinang, lalu pandangannya tertuju pada Raka yang kugendong. Boleh aku pegang tangannya? Pinta Ibu Surti dengan suara bergetar. Dengan hati-hati aku mendekatkan Raka ke tempat tidurnya. Raka, dengan kemanjaan khas bayi, langsung meraih jari Ibu Surti yang keriput dan tersenyum lebar. Dia tersenyum padaku, bisik Ibu Surti. Air matanya akhirnya tumpah. Dia anak yang periang, jawabku sambil duduk di kursi dekat tempat tidur. Dokter bilang perkembangannya sangat baik. Minggu depan kami akan kontrol lagi, dan mungkin brace-nya bisa dilepas lebih cepat dari perkiraan. Untuk beberapa saat, kami duduk dalam keheningan yang tidak awkward. Ibu Surti terus memandangi Raka dengan mata penuh kekaguman dan penyesalan. Aku minta maaf, Dini, ucapnya tiba-tiba, suaranya hampir seperti bisikan. Aku salah tentangmu. Salah tentang Raka. Aku mengangguk, merasakan beban berat yang perlahan terangkat. Terima kasih untuk permintaan maafnya, Ibu. Tapi yang lebih penting adalah masa depan. Raka butuh neneknya. Ibu Surti menangis terseduh-seduh. Genggamannya pada jari Raka semakin erat. Aku sudah membuang-buang waktu. Melihatnya sekarang, dia begitu sempurna. Ketika Tante Maya datang bergantian menjenguk, dia terkejut melihat ibunya sedang tertawa lemah sambil bermain dengan Raka. Ini keajaiban, bisik Tante Maya padaku di koridor. Aku tidak pernah menyangka ibu bisa berubah. Setiap orang bisa berubah, Maya. Jawabku. Mungkin sakitnya membuat ibu menyadari banyak hal. Tapi perubahan tidak terjadi dalam semalam. Setelah pulang dari rumah sakit, Ibu Surti masih harus berjuang dengan kesendiriannya. Pembantu tetap berganti-ganti. Ada yang mengeluh gajinya kecil. Ada yang tidak tahan dengan sikapnya yang masih kadang-kadang menyebalkan. Suatu hari, Ibu Surti memberanikan diri mampir ke rumah kami. Dia berdiri di depan pagar lama sekali, seolah ragu untuk mengetuk. Selamat pagi, Ibu. Sambut Mas Romi yang kebetulan akan berangkat kerja. Ada yang bisa kami bantu? Aku hanya ingin melihat Raka, jawab Ibu Surti malu-malu. Dari dalam rumah, aku mendengar pembicaraan mereka. Dengan hati yang berdebar, aku membawa Raka yang sudah bisa berdiri dengan berpegangan pada furnitur. Lihat, Ibu. Dia sudah bisa berdiri, seruku bangga. Ibu Surti terisak haru ketika melihat cucunya berdiri tegak untuk pertama kalinya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari itu adalah awal dari proses rekonsiliasi yang panjang dan berliku. Ibu Surti mulai sering berkunjung. Meski awalnya hanya sebentar. Dia belajar menerima kami apa adanya, dan kami belajar memaafkannya. Karma memang telah berlaku dalam hidup Ibu Surti. Dia kehilangan harta, status sosial, dan untuk sementara, keluarganya. Tapi justru dalam kehilangan itulah dia menemukan sesuatu yang lebih berharga. Cinta keluarga yang tulus dan penerimaan tanpa syarat. Dan bagi kami, karma bukan tentang balas dendam, tapi tentang pelajaran berharga bahwa setiap tindakan punya konsekuensi, dan bahwa cinta keluarga seharusnya lebih kuat dari ego dan kesombongan. Matahari pagi menyinari halaman rumah kami dengan lembut, menerangi dekorasi warna-warni yang menghiasi taman kecil. Balon-balon berwarna merah, biru, dan kuning tertiup angin sepau-sepau, sementara banner bertuliskan, "Selamat ulang tahun kedua Raka," berkibar dengan riang. Suasana riuh, rendah suara anak-anak bermain dan tawa orang dewasa mengisi udara. 2 tahun, bisikku pada Mas Romi sambil memandangi Raka yang dengan gagah berjalan di antara tamu-tamu, mengenakan kaos bergambar mobil balap favoritnya. Tidak terasa sudah 2 tahun sejak malam itu di kandang kambing. Mas Romi memeluk bahuku, matanya juga berkaca-kaca. Dan lihatlah dia sekarang, Din. Siapa yang bisa menyangka? Raka berjalan dengan percaya diri, meski masih sedikit terhuyung-huyung khas anak seusianya.
Brace yang dulu harus dipakainya 23 jam sehari sekarang sudah tidak diperlukan lagi, digantikan dengan sepatu ortopedi khusus yang hampir tidak terlihat. Raka, kesini sayang. Panggil Tante Maya dari bawah pohon mangga di mana kue ulang tahun berbentuk kereta api sudah siap menantinya. Dengan tertawa riang, Raka berlari kecil ke arah Tante Maya. Setiap langkahnya adalah mukjizat. Setiap gerakannya adalah bukti keteguhan hati dan perjuangan kami selama 2 tahun terakhir. Ibu Surti, yang duduk di kursi taman dengan tongkat di sampingnya, memperhatikan cucunya dengan mata penuh kebanggaan dan penyesalan. Dia berlari, bisiknya padaku ketika aku mendekat. Iya, Bu. Persis seperti yang dijanjikan dokter, jawabku sambil duduk di sampingnya. Minggu lalu kontrol terakhir. Dokter Ahmad bilang Raka tidak perlu terapi rutin lagi. Hanya kontrol setiap 6 bulan sampai usia 5 tahun. Air mata menggenang di mata Ibu Surti. Aku hampir saja melewatkan semua ini, Dini. Hampir saja. Tapi ibu tidak melewatkannya, Bu, kataku sambil memegang tangannya yang berkeriput. Ibu ada di sini sekarang. Itu yang penting. Acara pemotongan kue berlangsung meriah. Raka dengan bangga meniup lilinnya yang berjumlah 2 batang, dibantu oleh Mas Romi. Sorak-sorai tamu memenuhi udara, diikuti dengan tepuk tangan meriah. Untuk Raka, seru Mas Romi sambil mengangkat gelas jusnya. Anak terkuat dan terhebat yang pernah ayah dan ibu kenal. Setelah semua tamu pulang dan Raka tertidur lelah di kamarnya, kami bertiga, aku, Mas Romi, dan Ibu Surti, duduk di teras menikmati senja yang tenang. Aku ingin mengatakan sesuatu. Mulut Ibu Surti dengan suara bergetar. Selama 2 tahun terakhir, aku telah melakukan banyak refleksi. Aku salah tentang banyak hal. Dia memandang kami dengan mata penuh penyesalan. Salah mengusir kalian, salah menolak Raka, dan salah menganggap bahwa kesempurnaan fisik adalah segalanya. Mas Romi menggenggam tangannya. Ibu, kami sudah memaafkan Ibu. Yang penting sekarang Ibu ada di sini untuk Raka. Tapi ada satu hal lagi, lanjut Ibu Surti. Aku sudah menghubungi notaris. Aku ingin mengembalikan hak waris kalian. Dan dia mengambil amplop dari tasnya. Ini untuk biaya pendidikan Raka ke depan. Aku dan Mas Romi saling pandang. Ibu, kami menghargai niat Ibu, kata Mas Romi lembut. Tapi kami sudah mandiri. Uang Ibu lebih baik Ibu gunakan untuk diri Ibu sendiri. Tolong terima, pinta Ibu Surti dengan mata berkaca. Ini bukan tentang uang. Ini tentang permintaan maaf yang tidak pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata. Akhirnya kami menerima amplop itu, dengan janji akan menabungkannya untuk pendidikan Raka. Malam itu, setelah Ibu Surti pulang diantar oleh Tante Maya, aku dan Mas Romi berdiri di samping tempat tidur Raka yang sedang tertidur pulas. Dia tidak akan ingat apapun tentang kandang kambing itu, bisikku sambil membelai rambut Raka yang hitam ikal. Tapi kita akan ingat, jawab Mas Romi. Kita akan ingat untuk mengajarkannya tentang empati, tentang menerima perbedaan, dan tentang tidak pernah menyerah. Dia memelukku dari belakang. Kamu yang membuat semua ini mungkin, Din. Keteguhan hatimu, cintamu yang tanpa syarat. Aku hanya melakukan apa yang dilakukan ibu manapun untuk anaknya. Bantuku. Tidak. Sanggah Mas Romi. Kamu lebih dari itu. Kamu mengajarkanku arti keluarga yang sebenarnya. Keesokan harinya, ketika kami membawa Raka ke taman bermain, kami bertemu dengan seorang ibu muda yang sedang mendorong kereta bayi. Bayinya memiliki kondisi yang sama seperti Raka dulu. Kaki kecilnya terbungkus gips. Maaf, Bu, katanya mendekati kami. Saya perhatikan anak Bapak Ibu dulu pakai brace juga? Anak saya baru didiagnosa klub foot. Aku tersenyum hangat. Iya, namanya Raka. Dulu kondisi kakinya cukup parah,
Tapi lihat sekarang. Raka yang sedang asyik memanjat perosotan berhenti sejenak dan melambai pada bayi itu. Apakah sakit proses terapinya? Tanya ibu muda itu dengan wajah cemas. Ya, jawabku jujur. Tapi lebih sakit lagi jika kita tidak memberinya kesempatan untuk berjalan normal. Percayalah, Bu. Setiap tangisan, setiap ketidaknyamanan, akan terbayar lunas ketika suatu hari nanti Anda melihatnya berlari mengejar kupu-kupu. Mas Romi mengangguk. Kami punya grup support untuk orang tua dengan anak klub vote. Mau bergabung? Wajah ibu muda itu berbinar. Mau sekali. Saya merasa sangat sendirian akhir-akhir ini. Dalam perjalanan pulang, Raka tertidur di car seat-nya. Wajahnya yang polos tampak damai. Kita sudah melalui banyak hal. Ya Mas, gumamku. Dia menggenggam tanganku. Dan kita akan melalui lebih banyak lagi bersama-sama. Sekarang kita tidak hanya keluarga yang kuat, tapi juga keluarga yang bisa membantu keluarga lainnya. Malam itu, sambil menata album foto Raka dari bayi sampai sekarang, aku tersadar betapa berharganya setiap momen. Foto Raka dengan gips kecil di kakinya. Foto pertama kali dia memakai brace, foto pertama kali dia berdiri, dan sekarang foto dia berlari di hari ulang tahunnya. Tidak ada yang cacat tentang Raka, bisikku pada foto bayi Raka yang baru lahir. Kamu sempurna dari sananya. Hanya butuh sedikit penyesuaian. Mas Romi yang mendengarkan dari pintu kamar mendekat dan memelukku. Dia adalah berkat terbesar dalam hidup kita, Din. Dan semua yang kita lalui membuat kita menjadi keluarga yang lebih kuat. 2 tahun. Dari kandang kambing yang gelap dan bau, sampai taman bermain yang cerah. Dari tangisan penderitaan, sampai tawa riang. Dari keputusasaan, sampai harapan. Raka mungkin tidak akan mengingat perjalanan awalnya yang sulit, tapi kami akan selalu ingat. Dan kami akan memastikan bahwa pengalaman kami mengajarkannya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Manusia yang penuh empati, keberanian, dan cinta tanpa syarat. Karena keluarga bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang saling menyempurnakan. Bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang bangkit bersama-sama. Dan yang terpenting, keluarga adalah tentang cinta yang mampu mengubah kandang kambing menjadi istana, dan air mata menjadi tawa kebahagiaan.